Klik DNA adalah digital health platform berbasis biomolekuler pertama di Indonesia yang mensosialisasikan serta mengedukasi kekuatan teknologi bioinformatics dan biomolekuler untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Klik DNA memiliki visi besar, menjadi perusahaan yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul melalui teknologi bioinformatik dan biomolekuler dalam menyongsong era bonus demografi pada dekade baru ini. Klik DNA hadir untuk membantu siapapun atau apapun latar belakang Anda demi meraih kesuksesan dan impian-impian Anda. Klik DNA mengajak semua elemen bangsa untuk bertumbuh serta meraih kesuksesan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, unggul, sejahtera, dan berkarakter. Klik DNA untuk Indonesia tercinta. Hampir semua penyakit tidak menular yang ada saat ini, entah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Oke, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi zat gizi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Sangat fatal. Bahayanya apa? Misalnya yang pertama dari kuantitasnya ya. Misalnya salah pengaturan kalorinya. Artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar target atau bahkan termasuk dalam malnutrisi. Yang kedua dari segi kualitas. Misalnya kita salah memilih komposisi dari zat gizinya. Contohnya misalnya diet tinggi lemak. Ternyata tinggi lemaknya salah, lemak yang dipilih salah. Resikonya apa bahayanya? Dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular, bahkan sampai kematian. Dan juga contohnya misalnya diet tinggi protein. Kalau misalnya diet tinggi proteinnya salah, tentunya ini juga dapat membebani ginjal, yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen. Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun, yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah diet. Ya, diet genomik itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutrigenetik dan juga nutrigenomik. Nutrigenetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme zat gizi, dan sebaliknya nutrigenomik yaitu bagaimana suatu zat gizi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya diet genomik itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda. Keunggulan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik. Sementara kalau diet yang lain bisa saja tidak cocok untuk semua orang. Target dari diet genomik ini sebenarnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif, bahkan target ini sebagai preventif. Artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang berisiko yang sudah terdeteksi dari pemeriksaan genetik Anda. Dan penurunan berat badan itu bisa kita sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat ya. Your gene can tell you what to eat, and your gene juga can tell you what to avoid to eat. Dan selain itu, diet genomik juga bisa dilakukan di semua kalangan usia dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dengan pemeriksaan gen ini kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih. Sehingga kita bisa memutuskan saya mau jalankan pola makan saya seperti apa.
Ya, diet itu sangat penting karena diet itu menjadi pilar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan melakukan diet yang benar, artinya melakukan diet yang sehat, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana diet yang tepat? Diet yang tepat dan the best diet is diet genomic. Ketika Anda melakukan diet genomic, Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, tapi juga Anda melakukannya untuk anak dan cucu Anda nantinya. You are what you eat. Sulit nurunin berat badan? Sudah keluar puluhan juta, tapi masih nggak dapetin berat idealmu? Ikut berbagai macam diet, tapi berat badan masih yoyo? Pingin nggak sih kamu punya tubuh sehat ideal seumur hidup? Ikuti Genomic Diet. Genomic Diet adalah pola diet alami yang disesuaikan dengan profil genetik tubuhmu. Tubuh kamu itu unik, nggak bisa disamain sama yang lain. Makanya dietmu juga harus sesuai dengan tubuh kamu, biar benar-benar pas dengan kebutuhan tubuhmu. Dengan Genomic Diet, kamu akan dibimbing oleh dokter spesialis gizi secara online. Kamu akan mendapat meal plan, yaitu menu makanan seperti apa yang paling cocok buat tubuhmu. Ada aplikasi untuk monitoring dan pengingat. Dan yang paling penting, kamu nggak tersiksa dalam proses diet kamu. Eits, ada komunitasnya juga loh. Kamu bisa dapetin banyak informasi dan lingkungan positif yang mendukung diet kamu. Ayo ikut Genomic Diet. Ini saatnya punya tubuh sehat ideal seumur hidup. Ambil DNA Kimu. Klik DNA adalah digital health platform berbasis biomolekuler pertama di Indonesia yang mensosialisasikan serta mengedukasi kekuatan teknologi bioinformatics dan biomolekuler untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Klik DNA memiliki visi besar, menjadi perusahaan yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul melalui teknologi bioinformatik dan biomolekuler dalam menyongsong era bonus demografi pada dekade baru ini. Klik DNA hadir untuk membantu siapapun atau apapun latar belakang Anda demi meraih kesuksesan dan impian-impian Anda. Klik DNA mengajak semua elemen bangsa untuk bertumbuh serta meraih kesuksesan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, unggul, sejahtera, dan berkarakter. Klik DNA untuk Indonesia tercinta. Ya, selamat malam, guys. Selamat sore, teman-teman semuanya dari komunitas cancer ya. Ada 2 WA group yang penuh dengan cepat dan tentunya kita mau belajar dari segala aspek mengenai cancer dan sembuh dari cancer. Dan saya bukan dokter ya, saya dokter. Berkali-kali saya tekankan gitu ya supaya tidak salah persepsi nanti ya. Karena nanti beberapa orang ada yang WA saya hasil ronsen paru-parunya, Pak, tolong kalau begini bagaimana? Yang ronsen ginjal, ronsen paru-paru lah, kok saya jadi dokter umum, dokter segala hal. Ya, saya dokter yang mengajarkan olah nafas, baik metode Wim Hof, baik Teko, John Kabat-Zinn, Dr. Patricia Garbang, ya saya jelajahi semuanya. Dan saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut saya mudah dimengerti ya. Nah, ketika banyak yang cancer terlibat dalam pelajaran olah nafas ini, lalu ada usulan, Pak, gimana kalau dibuat komunitas yang untuk cancer khusus? Tapi saya bukan penyintas cancer ya. Saya penyintas diabetes. Penyintas dalam arti maksud saya lepas obat, lepas insulin gitu ya. Yang dokter bilang mana bisa sembuh, paling dikontrol gitu ya, kontrol pakai obat ya, namanya nggak sembuh gitu ya. Saya punya impian masuk masa tua di umur 60 tahun ini nggak pakai obat lagi gitu ya. Nah ternyata bisa ya. Demikian juga dengan teman-teman yang cancer ya, kan sering udah cancer 2 tahun kambuh lagi, lalu 2 tahun kambuh lagi. Nah soal makan dan minum ya.
tentu saya tidak akan mengajarkan untuk penderita kanker karena ya walaupun saya sarjana teknologi pangan, belajar soal gizi, makanan, nutrisi ke Dr. Tan Shoot Yen, ke Dr. Elizabeth Subrata yang radikal. Kenapa saya bilang radikal? Pantangannya banyak banget. Jelimet, susah ini gitu ya. Tapi karena saya bertekad gitu ya, nggak mau minum obat gitu ya. Jadi ya biarpun ribet ya dipelajari gitu ya. Ternyata nggak seribetnya kimia, nggak seribetnya saya kuliah teknologi industri yang 4 tahun gitu ya, nggak sampai 4 tahun. Ya setahun sih ya, tapi ya tiap hari ya belajar gitu ya. Memang ribet gitu ya. Nah, demikian juga dengan menu yang sehat untuk orang kanker, kalau targetnya adalah seumur hidup tidak akan kambuh lagi. Memang banyak banget sih pantangannya. Nah, tentu dokter-dokter seperti, bukan dokter ya, saya ngomong penyintas dulu, seperti Ibu Leong Pit Lin, seorang penyintas kanker yang mengajarkan cara makan minumnya dengan gratis. Nah, saya mengagumi orang-orang yang kan dia nggak punya motivasi apa-apa. Ya, jadi pasti demi kesehatan Anda gitu ya. Tapi itu pun kan juga masih banyak kan di WA grup gitu ya. Aduh, pantangannya banyak banget gitu ya. Oke dah. Kalau gitu kita belajar dari banyak pihak ya, belajar dari banyak pihak supaya teman-teman nanti memutuskan ya mana yang mau dipakai ya sebagai acuan atau paling tidak gitu ya bertahap sehingga bisa menjalankan bukan diet, kalau saya itu nggak suka istilah diet juga sebenarnya gitu ya, tapi ya dipakai aja lah gitu ya. Pola hidup gitu ya. Jadi kalau saya mengambil keputusan makan ini dan tidak makan ini, akan saya lakukan seumur hidup saya. Jadi harus happy, happy parenting kalau dalam mendidik anak, happy diet gitu ya. Ya ada istilah juga genomic diet. Nah kita akan belajar juga apa itu gitu ya. Apa untungnya buat saya? Apa gunanya? Kira-kira gitu. Apa malah nggak boleh jangan-jangan buat saya? Banyak pertanyaan yang nanti kita akan ajukan pertanyaannya. Dan hari ini kita ada narasumber yang menurut saya sih, ya kalau orang bilang itu mumpuni gitu ya. Kenapa mumpuni? Beliau adalah Dr. Larry Tumalun, Magister Gizi, SPGK. Kurang jelas apa itu maksudnya ya. Kan saya nggak tahu dalam segala hal. Sarjana pendidikan, GK-nya apa nih ya. Tapi yang pasti beliau adalah dokter spesialis gizi klinik. Kalau dokter spesialis gizi klinik artinya ya bisa menyusun meal plan, bisa mengajarkan sampai detail dan teknis apa yang boleh, apa yang tidak karena spesialis gitu ya. Dokter spesialis. Kalau Pak Jarod spesialis apa? Olah nafas. Ya, Dokter Larry ya, yang sudah muncul banyak di YouTube dan di video. Nah, hari ini kita hadirkan untuk teman-teman supaya mendapat penjelasan dari seorang dokter ya, sehingga nanti teman-teman kan juga di WA group ada masukan yang bukan dari dokter, tapi praktisi gitu ya. Menurut saya dua-duanya perlu dipertimbangkan gitu ya. Praktisinya praktisi apa? Narupati, ya dengerin 25%. Praktisi apa? Penyintas kanker, sembuh 5 tahun, nggak kambuh lagi. Wah, Anda harus dengerin 90% loh. Ya. Praktisi Pak Jarod, penyintas diabetes, ya dengerin aja olah nafasnya. Makan minum nggak usah didengerin, ya dia bukan kanker kan gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman perlu buka hati, buka pikiran, tapi juga hati-hati dalam arti ya menyaring semua masukan. Kadang kan ada juga ya yang dalam arti, waduh kita ini penderita kanker ini ditawari itu udah kayak sapi perah aja diperesin. Aduh, udah capek ditawari ini itu gitu ya, alat ini alat itu akhirnya nggak kepake. Aduh kita sudah sakit jadi sapi perah lagi. Jadi saya baca begitu tuh ya kadang ketawa, tapi kadang yang nangis juga gitu ya. Kok ya tega-teganya. Maka malam hari ini nanti saya akan bertanya juga mewakili teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa bertanya sendiri ya supaya juga tidak overclaim atau pengharapan palsu. Ya, berharap berlebihan dari apa yang ditawarkan. Ya memang terus terang hari ini kan kita ada acara ini terwujud karena adanya sponsor ya. Tapi juga harus apa adanya
Ya, sekali lagi supaya kita tidak salah salah didik ya, sehingga salah informasi, misleading yang tidak boleh juga, nggak boleh. Jadi menurut saya Dokter Lari akan menjawab dengan lugas, ya. Bahkan kalau misalnya saya pun juga nanti akan menjawab yang jawaban saya, mungkin saya akan minta maaf dulu sama sponsor. kalau itu nggak berkenan gitu ya, tapi menurut saya kita perlu mendapatkan masukannya dulu ya. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Dokter Lari. Saya akan sapa dulu. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Jarod. Selamat sore Bapak dan Ibu di mana saja berada ya. Salam sehat. Salam sehat. Kalau saya tambah Pak, salam sehat tanpa obat. Amin, amin. Luar biasa Pak. Ya Pak Dokter, saya sudah lama lihat di video saja nih, baru kali ini bisa berjumpa di Zoom ya. Nah, saya nanyanya nanti aja. Saya berikan waktunya ke Pak Dokter dulu untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Setelah itu nanti saya akan bertanya sebelum teman-teman bertanya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih juga untuk Klik DNA yang mengizinkan saya untuk berbicara pada sore hari ini ya. Salam sehat ya sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Saya ulangi yang disampaikan Pak Jarod tadi, salam sehat tanpa obat ya. Karena itu adalah memang yang terbaik yang harusnya kita alami di dunia ini ya. Baik, saya akan share screen. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal secara singkat ya, nanti kita mungkin akan lebih banyak ke diskusi saja ya. Di judul yang sudah disebar itu diet dan cancer, tapi kita akan bahas tentang masalah genetik ya, diet terkait gen dan cancer itu sendiri ya secara singkat ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberi masukan ya seperti yang disampaikan Pak Jarod tadi, saya sangat setuju. Apapun kita, apapun profesi kita, masukan-masukan itu sangat bermanfaat. Toh apa yang menjadi tata laksana yang disetujui secara ilmiah itu juga berasal dari pendapat, dari asumsi, pengalaman orang yang kemudian dilakukan penelitian dan akhirnya kemudian dibuatkan satu rekomendasi yang ilmiah. Jadi saya pikir tidak ada salah apabila ada masukan, ada pendapat, ya, ada testimoni, ada pengalaman dan lain sebagainya yang karena itu semualah yang mendasari apa yang kita kenal sebagai sesuatu yang berbasis ilmiah, ya, evidence based medicine. Ya. Baik, saya mau sampaikan satu hal bagi Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, ya saya hanya mengingatkan lagi. Dan mohon maaf, ini bukan menakut-nakuti ya, tetapi sebagai dokter yang tiap hari selalu saja melihat penderitaan orang ya, sebenarnya menjadi seorang dokter itu ternyata sangat tidak menyenangkan ya, karena pekerjaan kami sehari-hari adalah melihat orang menderita gitu ya di rumah sakit ya, terutama bagi yang kerja di rumah sakit seperti saya. Jadi ini bukan maksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah kenyataan yang harus kita maklumi bersama ya, dan akhirnya membuat kita lebih waspada ya. Ini dari Global Burden of Cancer tahun 2018 disebutkan bahwa kanker ini nggak makin surut nilainya, tidak makin berkurang penderitanya. Ya, cancer ini penderitanya makin meningkat dan saya yakin kita semua tahu itu. Yang terjadi adalah perubahan ranking ya, penyebab kematian nomor 1 di dunia itu terjadi perubahan ranking ya. Walaupun penyakit jantung masih nomor 1 ya, cancer itu nomor sekian dulunya, tetapi tahun-tahun belakangan ini menjadi nomor 2 ya, dia merebut ranking dari penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit diabetes dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti karena cancer naik ranking 2, diabetes turun ranking 10 dan angka penderita diabetes makin berkurang. Tidak, angka penderita diabetes makin meningkat. Hanya saja peningkatan dari cancer itu menjadi berlipat ganda dibandingkan dengan diabetes sehingga dia menjadi ranking 2 ya. Seandainya ini prestasi di sekolah, prestasi dalam pekerjaan ini suatu hal yang baik ya. Tetapi ini soal prestasi di penyebab kematian nomor 1 di dunia tentu saja bukan hal yang menyenangkan ya. Ini kita melihat insiden ya terjadinya kanker ya di seluruh dunia ini masih sekarang ini nomor 1 itu ternyata adalah paru-paru, kemudian kanker payudara, kanker kolorektal.
kemudian prostat, lambung, dan kemudian baru jenis-jenis kanker yang lain. Dan dari kanker ini, nomor 1 penyebab kematian masih juga kanker paru-paru ya, dan kemudian kanker kolorektal di nomor 2, lambung, dan kemudian seterusnya payudara yang terakhir. Tapi kita melihat ini angka-angka yang sangat tinggi ya. Kemudian dari data di negara kita sendiri tahun 2013 dan 2018 ya, karena ada riset kesehatan dasar yang selalu dilakukan secara rutin setiap kurang lebih 5 tahunan, maka kita bisa melihat juga hal yang sama. Cancer itu di Indonesia bukan makin berkurang gitu. Padahal yang aneh adalah itu rumah sakit makin tinggi, makin banyak gitu ya. Kemudian dokter-dokter makin subspesialis ya, metode-metode diagnostik maupun metode-metode terapi itu makin bagus ya. Tapi kok tidak mampu untuk menekan angka terjadinya kanker di dunia ini ya. Prevalensi kanker per mil di Indonesia dibanding tahun 2013 ya, Riskesdas yang terbaru 2018 itu malah makin meningkat. Kalau kita lihat di sini ya, makin meningkat. Yang hijau-hijau ini yang 2018, sementara yang warna orange adalah tahun 2013 kemarin per daerah. Itu rata-rata semuanya mengalami peningkatan gitu. Dan secara nasional memang terjadi peningkatan ya, yang paling akhir ini di Indonesia terjadi peningkatan. Kemudian kita bisa lihat juga menurut kelompok umur. Menurut kelompok umur juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 kemarin ya, yang orange 2013, yang kuning 2018, dan kita lihat bahwa terjadi peningkatan. Ya, terjadi peningkatan. Nah, ini hal yang perlu kita waspadai ya, kecuali pada kanker yang terjadi pada usia kurang dari 1 tahun ya. Nah, itu akan terjadi penurunan. Tetapi untuk usia-usia di atas 5 tahun itu terjadi peningkatan. Kemudian dari Globocan ini mengatakan bahwa jumlah kasus kanker itu makin hari makin meningkat. Bahkan diperkirakan, diestimasi di tahun 2030 akan tetap terjadi peningkatan, bukan penurunan. Bayangkan, sudah diestimasi. Kita tinggal tunggu tuh siapa yang akan menggenapi estimasi ini ya. Dari International Agency for Research on Cancer itu memperkirakan bahwa 1 di antara 5 penduduk laki-laki, 1 di antara 5 penduduk perempuan di seluruh dunia akan ada kanker ya di dalam hidupnya. Di Zoom ini saya lihat ada berapa orang ya kita ya, 100-an orang. Artinya mungkin 20% di antara kita itu akan kemudian mengalami kanker di hari-hari ke depan. Ini bukan satu hal yang ingin kita dengarkan ya. Ini satu hal yang harusnya kita mau berusaha untuk melakukan upaya pencegahannya. Kesimpulannya adalah kanker itu sementara meningkat jumlahnya. Dan ini menjadi salah satu karakteristik dari penyakit tidak menular, karena kanker termasuk di penyakit tidak menular ya, PTM, penyakit tidak menular atau non-communicable disease ya. Salah satu karakter dari penyakit tidak menular ini dia nggak bisa sembuh sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Saya menemukan banyak pasien yang mengalami, misalnya ya, mengalami diabetes itu sudah 20 tahun gitu. Terus saya tanya, Bapak selama 20 tahun ini diatur nggak makannya? Belum sih dok, gitu. Terus saya tanya kenapa, kira-kira alasannya kenapa nggak diatur? Dan saya pikir ya udahlah, nanti dikontrol dengan obat dan dia bisa sembuh gitu. Ingat bahwa karakteristik dari penyakit tidak menular ini adalah tidak bisa sembuh sendiri. Dia tidak ada mekanisme self-limiting disease seperti penyakit infeksi tertentu ya. Penyakit infeksi virus ya, demam berdarah dan lain sebagainya itu memiliki satu karakter, yaitu dia bisa sembuh sendiri. Walaupun konsekuensi dari adanya virus di dalam tubuh itu yang harus kita tangani gitu. Tetapi pada dasarnya penyakit virus itu sendiri bisa sembuh secara otomatis ya, self-limiting disease. Tapi untuk penyakit tidak menular itu nggak ada karakter itu. Dia tidak bisa sembuh sendiri. Harus ada yang kita lakukan. Bahkan sebelum itu muncul, sebelum jadi, kita sudah harus melakukan sesuatu supaya tidak muncul. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, tetap seperti apa adanya kita sekarang, maka prediksi dari Globocan tadi tahun 2013 itu 2030 itu akan menjadi kenyataan ya. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah diperkirakan seperti itu, bukan hanya untuk kanker, untuk penyakit tidak menular lain. Tahun 2020 akan mengalami peningkatan dan akhirnya itu terjadi. Jadi posisi kita sekarang umat manusia ini kalau kita tidak aware dengan kesehatan kita dan hanya mengharapkan bahwa kita akan sembuh, akan survive dengan obat-obatan, itu satu hal yang sangat keliru ya. Kita di posisi menunggu gitu. Ya, kita di posisi menunggu kalau kita tidak mau berbuat sesuatu.
Ya menunggu apa? Ya menunggu giliran kita untuk tiba-tiba, kok saya batuk ada darah gitu kan? Kok saya tiba-tiba ada nyeri di lambung? Kok nggak hilang-hilang? Minum obat mah nggak hilang-hilang. Setelah didiagnosis lebih lanjut, maka akhirnya terdiagnosa dengan cancer. Ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bahwa saya bukan menakut-nakuti, tidak. Ya justru saya mau sampaikan ini kepada Bapak dan Ibu supaya kita lebih waspada dan mari kita membentuk satu komunitas sehat. Komunitas sehat di atas dunia ini seperti yang disampaikan Pak Jarod tadi. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi ya, bahwa kita harus memiliki satu komunitas yang sama-sama semangat sehat. Sama-sama semangat sehat. Kita harus berbuat sesuatu, bukan hanya menunggu prediksi-prediksi, estimasi-estimasi dari berbagai institusi kesehatan, Globoken, WHO dan lain sebagainya akan menjadi kenyataan di dalam diri kita terkait dengan terjadinya penyakit tidak menular ini. Nah, saya mau menyampaikan sedikit tentang 3 tahap cancer. Ini bukan staging dari cancer ya, tetapi tahap perkembangan cancer. Ada 3 tahap yang sampai saat ini setahu saya mohon maaf kalau ada perkembangan yang saya belum update, tetapi setahu saya sampai saat ini masih dipakai, yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap promosi, dan tahap progresi. Di tahap yang pertama ini inisiasi, ini tahap yang terjadi dalam jangka waktu pendek, bisa dalam hitungan menit ketika seseorang itu terpapar dengan yang disebut dengan karsinogen atau penyebab kanker. Walaupun mungkin di slide-slide saya ini akan lebih cenderung berbicara karsinogen eksternal yang dari luar. Jangan lupa bahwa ada karsinogen yang juga berasal dari dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, apabila seseorang mengonsumsi zat yang bersifat karsinogen penyebab kanker, maka dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian diabsorpsi, diserap, ditransport ke dalam sel tertentu, entah di mana sel itu, dan kemudian dia akan singgah di situ, kemudian dia akan masuk ke dalam sel, dia akan diubah menjadi bentuk aktifnya, dan kemudian merusak inti sel, dan kemudian menghasilkan inti sel kembar yang sama-sama rusak. Yaitu proses inisiasi terjadi bisa dalam hitungan menit ya, misalnya kita hirup asap rokok ya, atau hal-hal yang lain, dan misalnya senyawa-senyawa kimia yang berbahaya yang bersifat karsinogen entah dari makanan, ada beberapa yang sudah sangat terbukti menyebabkan masalah karsinogen pada tubuh manusia ya, banyak sekali. Nah, kalau kita mengonsumsi itu dan masuk ke dalam tubuh ya ini akan terjadi, dan itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Mulai dari masuk sampai kemudian menghasilkan DNA rusak kembar. Itu disebut sebagai tahap yang pertama atau tahap inisiasi. Nah, ada nggak peran genetik di situ? Ada ya, ternyata genetik ini sebenarnya ilmu yang relatif baru ya. Ini sebenarnya sudah lama, tetapi aplikasinya kepada masyarakat bahkan pemeriksaannya mungkin ya baru sekitar 10 tahun belakangan inilah. Gencar-gencarnya 5 tahun belakangan inilah seperti yang saya mengerti ya. Nah, masalah genetik ini ternyata dulu orang hanya mengatakan bahwa itu ada turunan gitu. Tetapi apa itu, seperti apa, apakah kita bisa periksa dan lain sebagainya belum ada. Tetapi sekarang sudah bisa ya, dan salah satu seperti yang ada dilakukan oleh slip DNA ya. Jadi itu tahap yang pertama. Ternyata di tahap inisiasi ini faktor genetik menentukan. Ada beberapa protein di dalam tubuh kita yang pembentukan protein tersebut dikode oleh genetik kita, genetik manusia itu, yang bisa menjadi pemicu yang mempermudah kita untuk mengalami masalah ini. Karena tidak semua orang yang kena karsinogen masuk kemudian akan menghasilkan DNA rusak kembar. Tidak semua orang, atau kalaupun tidak semua orang, kadang-kadang waktunya beda. Ada yang hanya dalam hitungan menit, ada yang mungkin butuh waktu lebih panjang. Ya, dan itu semua dipengaruhi oleh berbagai mekanisme di dalam tubuh, termasuk protein, enzim, dan lain sebagainya, yang semua ini dikendalikan oleh kode-kode genetik yang ada di dalam sel tubuh manusia. Itulah sebabnya kenapa gen itu sekarang menjadi hal yang walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa belum cukup untuk dijadikan sebagai bukti dan lain sebagainya, tetapi ilmu tentang genetik ini terus berkembang saat ini. Ya, dan kemudian hasil-hasilnya itu menjadi semakin pasti untuk bisa kita gunakan. Nah, tahap yang kedua setelah masuk tahap inisiasi tadi, tahap yang kedua adalah inti sel yang rusak itu, sel yang memiliki inti yang rusak itu kemudian membelah menjadi 2. Dia memulai pertumbuhannya. Ya, pertumbuhan menurut deret ukur ya, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 dan lain sebagainya ya, dan seterusnya. Bukan deret hitung, makanya cepet banget tuh karena deret ukur.
Nah, dia memulai pertumbuhan sampai dapat dideteksi. Jadi dia mulai bertumbuh menjadi 2, 4, dan lain sebagainya, sampai bisa dideteksi. Apakah karena gejala klinis, apakah tidak sengaja dari pemeriksaan lab, dan lain sebagainya, itu disebut tahap promosi. Nah, di tahap promosi ini itu bisa berlangsung tahunan. Jadi sebenarnya ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa sebenarnya kita semua itu bisa punya cancer cell di dalam tubuh kita. Ya, tetapi kita mungkin masih berada dalam tahap promosi ini. Jadi belum terdeteksi gitu, masih sementara berkembang. Sehingga di tahap inilah sebenarnya yang terbaik untuk kita melakukan perubahan. Ya. Ini bisa berlangsung lama, bisa tahunan. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa bagi seorang penderita kanker ketika datang, nggak ada gunanya nanya pola hidupnya yang kita mau cari tahu apa yang penyebab kanker. Karena siapa tahu itu terjadi 20 tahun yang lalu, siapa yang ingat lagi. Nah, pada tahap yang kedua ini, sel kanker itu bisa bertumbuh, bisa tidak. Nah, ini kabar baik, tapi juga bisa menjadi kabar buruk gitu ya. Dia bisa bertumbuh, bisa tidak ya, seperti tanaman rumput gitu ya. Dia bisa bertumbuh, bisa tidak, tergantung kondisi menunjang atau tidak. Kalau menunjang, pasti dia bertumbuh. Tapi kalau tidak menunjang, artinya pola hidup kita bagus dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar dia tidak akan bertumbuh. Tapi harus kita hati-hati, yang tidak akan bertumbuh itu bukan berarti hilang. Dia sifatnya dorman, ya, menunggu sampai kondisinya cocok. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Karena kita merasa aman, seruan aman dan damai gitu, tapi ternyata kita berada pada kondisi yang mengancam nyawa. Ketika kondisinya menunjang, akhirnya sel itu kemudian akan bisa bertumbuh. Nah, faktor nutrisi itu sangat berperan penting pada tahap yang kedua ini. Karena bisa menjadi promotor kanker, tapi bisa menjadi anti-promotor. Dan yang berperan adalah faktor genetik di dalamnya ya. Seperti contoh, ini pemeriksaan gen-gen yang dilakukan di klik DNA. Saya mengambil beberapa contoh. Misalnya kalau kita mengalami variasi di soal gen yang fatty acid binding protein 2 ini, maka kita itu akan lebih sensi terhadap lemak, lebih sensi terhadap karbohidrat. Sehingga kalau kita menjadi lebih sensitif terhadap lemak dan karbohidrat, mungkin dalam jumlah kelebihan yang sedikit dibanding orang lain, kita itu sudah bisa bermasalah. Berat badan naik, jaringan lemak meningkat, dan kita ketahui bersama salah satu faktor yang menyebabkan kanker adalah jaringan lemak yang berlebihan di dalam tubuh manusia. Begitu juga dengan gen-gen yang lain, PPRG, ADRB2, ApoA5, UCP1, UCP2, yang ini semua saya ambil terkait dengan sensitivitas kita terhadap penimbunan jaringan lemak. Karena salah satu faktor yang cukup berperan adalah jaringan lemak yang berlebihan di dalam tubuh manusia. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan Bapak dan Ibu bahwa jaringan lemak yang berlebihan ini tidak selalu identik dengan gemuk. Tidak selalu ya. Kadang-kadang ada orang dengan berat badan normal, tetapi memiliki rasio lemak yang cukup tinggi. Sehingga dia juga memiliki risiko yang hampir sama dengan orang yang kita lihat secara kasat mata gemuk. Gen-gen yang lain, UCP3 ya, itu menyebabkan resistensi insulin, ADRB2, SLC2A2, menyebabkan kita konsumsi gulanya lebih tinggi, ya lebih senang dengan yang manis-manis, dan kita sudah tahu bahwa karbohidrat yang tinggi di dalam diet setiap hari sangat berisiko terhadap beberapa jenis kanker ya, di dalam tubuh manusia, ApoA2 dan lain sebagainya. Jadi saya menunjukkan bahwa gen-gen ini turut berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap menjadi promotor atau menjadi anti promotor di dalam fase yang kedua ya, fase promosi. Kemudian kita lihat fase yang terakhir. Fase yang terakhir ini adalah kumpulan sel kanker yang sudah terbentuk itu, ya. Dia kemudian mulai merusak jaringan sekitar, ekspansi, ya. Orang kita sebut sebagai malignansi, yang mulai ganas jadi ganas dan kemudian mulai bermetastasis, ya. Itu fase progresi. Nah, di fase progresi inilah kemudian ada stagingnya, staging 1, 2, 3, 4, ya. Maksud saya di fase promosi akhir dan progresi awal. Baru ada staging. Jadi kita tidak berbicara staging cancer, tapi kita berbicara tahap perkembangan dari cancer. Dan di dalam tahap progresi ini faktor genetik juga menunjang ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar bahwa klik DNA juga menyediakan pemeriksaan terkait risiko cancer ya. Untuk satu jenis cancer ada puluhan jenis gen yang dievaluasi. Baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan apakah saya berisiko rendah, sedang atau tinggi terhadap jenis cancer tertentu. Nah, dan tahap akhir dari kanker itu adalah kanker kaheksia. Bagi kami dokter gizi klinik, salah satu pesan kami yang awal ketika seseorang itu terdiagnosis kanker adalah, apalagi kalau dia mulai terjadi penurunan berat badan,
saran kami adalah jangan tambah turun berat badan. Karena kami sangat takut dengan yang disebut dengan kanker kaheksia ini. Karena apabila sudah masuk pada kanker kaheksia ini, orang jadi sangat kurus kering ya. Orang istilah awam adalah kanker makan ya, memakan tubuh kita sendiri. Kalau dalam tahap seperti ini, maka apa yang akan terjadi dengan orang itu ya, istilahnya prognosis dari orang itu akan menjadi sangat buruk. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan terjadinya masalah ini. Ya. Nah, sudah banyak sekali usaha yang dilakukan untuk mengatasi kanker. Tapi sampai saat ini, sebagaimana penyakit tidak menular lain, tidak ada satu metode yang one size fits all. Tidak ada. Ya, itulah sebabnya kenapa genetik ini menjadi hal yang saat ini mulai menjadi hal yang sangat dilirik oleh para ahli. Ya, karena ternyata dengan mempelajari genetik ini maka kita bisa tahu tentang aspek-aspek individu yang mempengaruhi terjadinya penyakit pada seseorang, maupun bagaimana kita mau mengatasi penyakit, misalnya salah satunya menggunakan pola hidup diet. Tadi saya setuju banget dengan yang Pak Jarod katakan, beliau tidak setuju dengan kata diet. Saya juga setuju. Ya, bahwa sebenarnya bukan diet, karena soal pola makan ini ya, ini sebenarnya akan diterapkan seumur hidup. Sementara kalau kita berbicara diet itu lebih cenderung menuju ke hanya untuk periode waktu tertentu saja ya. Hanya untuk kebutuhan tertentu. Padahal sebenarnya pola makan ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan seumur hidup. Kenapa? Karena masalah genetik juga ini, variasi genetik yang ada dalam tubuh kita adalah sesuatu yang terjadi seumur hidup. Kita tidak bisa modified lagi. Maksud saya, kita tidak bisa ubah lagi, walaupun kita bisa memodifikasinya dengan epigenetik. Nah, di soal diet juga termasuk untuk kanker, maka aspek personalized nutrition ini juga masuk. Ternyata tiap orang itu akan menjadi berbeda-beda. Tergantung dari genetiknya salah satu. Walaupun saya ulangi lagi bahwa genetik bukan satu-satunya faktor. Ya, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi mikrobiom, metabolisme, fenotype seseorang, ya baik dia usia, jenis kelamin, penyakit mungkin tertentu. Bahkan faktor-faktor lingkungan, sosial konteks. Kalau di WHO mereka mengatakan bahkan ketersediaan makanan di pasar pun harus dipertimbangkan sebagai aspek personalized nutrition. Ya. Exercise, ya, kebiasaan beraktivitas fisik, dietary habit dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Ya, pada seseorang yang berasal dari suku Minahasa gitu di Manado dan kemudian dibandingkan dengan suku Batak atau suku Sunda, itu kan akan berbeda-beda dietary habits-nya. Sehingga itu juga harus dipertimbangkan di dalam pelaksanaan personalized nutrition. Walaupun sampai saat ini belum ada satu kata terkait dengan apa sih personalized nutrition ya. Kita hanya menyederhanakan istilah sebagai ya nutrisi yang sesuai secara individu berbasis gen yang kita miliki atau yang disebut sebagai genomic diet ya. Jadi kita melakukan satu pola makan tertentu yang berbasis genetik yang kita miliki. Ya, tapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan genomic diet. Ya, diet berbasis variasi genetik plus ya. Jadi kita juga mempertimbangkan yang lain tuh, bukan cuma masalah genetik saja, walaupun genetik itu menjadi dasar karena genetik itu hampir tidak bisa diubah. Sementara kalau yang lain ini kita bisa modified dengan lebih mudah ya. Jadi itu yang disebut dengan genomic diet. Diet berdasarkan profil genetik yang saya miliki. Dan setiap orang menjadi unik karena berbeda-beda tuh varian-varian genetik yang ada di dalam tubuh kita. Ya, secara internasional di luaran sana workflow ya, bagaimana pemeriksaan gen ini dikaitkan dengan diet untuk kesehatan itu seperti biasa ya. Kita mendaftar, melakukan pemeriksaan genetik, kemudian ada rekomendasi lifestyle secara individual ya. Tetapi untuk genomic diet ini ada plusnya, tidak berhenti di sini saja ya, tetapi akan ada pemantauan. Nah, ini yang menarik ya di soal genomic diet. Karena akan ada pemantauan yang dilakukan ya. Pendampingan yang dilakukan. Tujuannya untuk monitoring, untuk evaluasi, ya, untuk modifikasi, dan yang paling penting adalah untuk edukasi. Karena sasarannya adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan genetik ini, kemudian melakukan genomic diet ini, maka yang terjadi setelah itu adalah Bapak dan Ibu secara mandiri akan bisa melakukannya sendiri. Ya, melakukannya sendiri karena sudah sangat mengerti, dan hal ini hanya dapat dilakukan apabila ada prosedur-prosedur monitoring, evaluasi, modifikasi, dan kemudian edukasi ya, memberikan pencerahan kepada semua customer apa sebenarnya masalah yang sedang dia hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya secara individu. Dan tujuannya adalah seperti yang disampaikan tadi, kita memiliki komunitas yang sehat ya, my community, my health. Dan kemudian
kita bisa, ini slide yang di awal tadi. International Agency for Research on Cancer mengatakan 1 di antara 5 penduduk ya, laki-laki maupun perempuan. Yang kita harapkan adalah Klik DNA ini menjadi bagian dari pemerintah maupun secara internasional untuk mampu mendobrak kenyataan ini. Ya, sehingga kita harapkan kalau seandainya masyarakat Indonesia itu bisa hidup sehat alamiah, ya, bisa hidup sehat alamiah, maka angka ini mungkin akan menjadi tinggal misalnya 1 di antara 10, 1 di antara 100, 1 di antara 1000, atau mungkin sudah nggak ada. Ya, harapan kita seperti itu. Apakah ini terlalu muluk-muluk atau tidak? Sebenarnya itu tergantung kita semua. Kalau kita semua sama-sama semangat untuk melaksanakan pola hidup sehat, ya, dan kemudian sekarang dibantu dengan pemeriksaan secara genetik, maka saya yakin kita semua akan mengalami kesehatan yang lebih baik. Ya, jadi kualitas hidup kita itu akan menjadi lebih baik sementara kita hidup di dunia ini. Nah, sebagai kesimpulan, jangan lupa Bapak Ibu bahwa cancer itu is on the rise saat ini ya. Jadi bukan makin berkurang jumlahnya, tetapi semakin meningkat jumlahnya ya. Kemudian cancer itu tidak pernah sembuh sendiri, itu yang harus kita pahami. Kita harus do something, harus melakukan sesuatu, harus ada perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa korban ya. Apa yang dikorbankan? Selera, kemalasan, nggak mau olahraga, nggak mau latih pernafasan ya. Itu semua yang harus dikorbankan. Harus belajar untuk melakukan perubahan pola hidup yang lebih baik. Dan kemudian jangan lupa bahwa nutrigenomik, nutrigenetik ini adalah penelitian-penelitian pengembangan diet dan pola hidup berbasis gen yang saat ini sedang mengalami kemajuan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pasti akan kontroversi, ya, baik dari orang tenaga-tenaga kesehatan maupun yang non kesehatan. Kadang-kadang masih mengkontroversikan, butuh nggak sih itu, Mas, perlu nggak sih? Nah, yang saya perlu sampaikan bahwa itu sedang mengalami kemajuan. Artinya itu sedang dalam tahap penelitian lebih lanjut, dan saya yakin bahwa satu saat nanti itu kemudian akan menjadi satu hal yang akan lebih mudah penerapannya, lebih terjangkau pemeriksaannya, akan digunakan di mana-mana, dan akan lebih bermanfaat di dalam menjaga kesehatan kita. Kemudian diperkenalkan juga tentang genomic diet ya, yang lebih cenderung kepada personalized nutrition. Jadi pengaturan nutrisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, diet dengan nilai plus karena ada pendampingan di sana, ada edukasi dan lain sebagainya. Dan tujuan akhir dari genomic diet adalah untuk membentuk komunitas peduli sehat secara regional maupun nasional, sehingga dapat membantu pemerintah, bahkan membantu dunia. Karena ini kan beban dunia, masalah cancer ya, kita pindah kepada penyakit tidak menular, sementara penyakit menular juga belum tuntas sebenarnya. Dan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian karena cancer. Ini yang paling penting. Karena kalau ini sudah mencakup individu, saya kan nggak mau sakit, saya nggak mau mati karena penyakit. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu juga memiliki semangat yang sama. Baik, saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bisa ada sesuatu yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan untuk tetap semangat sehat, ya, semangat sehat tanpa obat seperti yang disampaikan Pak Jarod tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Jarod. Oke, terima kasih sekali Dr. Larry Tumalun. Ya, nanti kita akan kembali ke Pak Dokter untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya mau menjawab pertanyaan pertama dengan sebuah video ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana? Apakah bisa cek lab kemungkinan risiko kanker? Nah, saya akan putar dulu satu video 3 menit saja ya. Setelah itu kita kembali ke Dr. Larry. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai DNA cancer marker. Untuk kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikutin videonya. Pada DNA cancer marker, kamu dapat mengetahui resiko terkena 22 jenis kanker, seperti kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker kolon, dan masih banyak yang lainnya. Pada DNA cancer marker, kita dapat melihat lebih dari 350 genetic marker. Dan dari sini, kita akan dapat mengetahui informasi resiko terkena kanker tersebut, dari resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Apabila kamu beresiko tinggi mengalami suatu kanker tertentu, seperti kanker payudara, maka kamu bisa dengan cepat mengambil tindakan pencegahan dan juga medical check-up. Tentu saja, hasil ini harus Anda bawa ketika berkonsultasi dengan dokter Anda.
juga tidak perlu takut dengan cara pengambilan sampel DNA-nya. Kita menggunakan cara buccal swab, yaitu mengambil sel epitel dari mukosa pipi bagian dalam. Caranya sangat mudah dan tidak sakit sama sekali. Tes ini cukup dilakukan 1 kali saja seumur hidup. Kamu akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk soft copy berbahasa Indonesia. Sampel kamu nantinya akan diolah di laboratorium kita di Indonesia dan menggunakan teknik microarray. Ya, itu tadi video singkat ya. Jadi, apakah bisa tes DNA Lab Indonesia? Sangat bisa. Itulah sponsor kita hari ini. Daftarnya di mana? Nanti saya tulis di WA group ya. Ada 2 WA group ya. Saya akan berikan. Saya akan cek. Saya belum ngecek ya. Saya belum ngecek siapa-siapa aja yang bisa membantu saya untuk pendaftaran. Tapi saya pun juga bisa. Jadi, tapi nanti saya akan berikan di WA group ya. Kalau ada saya akan tag. Ya, daftarnya sini, yang Anda kenal, atau kalau nggak ke saya juga bisa. Nanti terakhir, sebelum acara ditutup, saya akan berikan keterangan hal itu, ya, sehubungan dengan soal tes DNA ini. Tapi sekarang, mumpung Pak Dokter Spesialis Klinik Nutrisi, ya, ada di sini. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di chat, tapi saya ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan baca pertanyaan dari teman-teman, ya. Tadi kan ada tes DNA cancer marker, ya, tes DNA untuk kanker. Tadi Pak Dokter menjelaskan mengenai DNA yang rusak menjadi DNA kembar dalam tahap promosi. Nah, apakah tes DNA ini bisa mendeteksi adanya DNA yang rusak belakangan berarti, atau dari lahir ada DNA kecenderungan bisa kanker, Pak? Baik, terima kasih Pak Jarod dan Bapak dan Ibu. Kita ini sedang berbicara satu ilmu yang bukan ilmu pasti. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa ilmu kedokteran itu bukan ilmu pasti, ya. Ilmu kedokteran itu lebih cenderung kepada art. Makanya tidak ada ilmu yang statis ya di dalam ilmu kedokteran, sifatnya dinamis. Nah, kalau pertanyaan Pak Jarod tadi, maka sampai saat ini setahu saya belum ada pemeriksaan DNA untuk mendeteksi kerusakannya. Tetapi yang ada sekarang adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu sudah melalui, maksud saya ilmu pengetahuan genetik ini sudah bisa melihat sebelum terjadi kerusakan tersebut bahwa orang-orang tertentu akan berisiko untuk mengalami jenis-jenis kanker tertentu. Oke, jadi karena memang secara DNA-nya ada kecenderungan gitu ya. Betul, resiko. Betul. Kita tidak berbicara. Jadi sebenarnya yang diperiksa di DNA ini bukan kerusakan selnya, bukan mutasinya, tetapi variasinya. Varian gen yang diperiksa. Dan ternyata dari varian-varian gen itu, dari berbagai penelitian cenderung kalau varian gen seperti ini, dia akan berisiko untuk mengalami jenis kanker tertentu dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang sangat harus kita pahami adalah satu masalah penyakit di dalam tubuh manusia itu tidak pernah terjadi karena satu faktor tunggal. Itu yang harus kita pahami. Jadi pertanyaannya kalau saya ada gen seperti itu, apakah saya harus takut? Jawabannya adalah nggak perlu takut. Kalau tadi disampaikan Pak Jarod di awal, pola hidup kita itu bagus. Dan pola hidup ini pola hidup yang harus dijalankan seumur hidup. Bukan untuk periode waktu tertentu saja. Mencegah lebih baik ya Pak Dokter ya. Itu pepatah tua tapi tidak pernah menjadi usang, Pak Jarod. Betul sekali, dan saya sangat setuju dengan pendapat seperti itu, dengan pepatah itu ya. Luar biasa Tuhan kasih karunia kepada orang yang bisa membuat pepatah itu. Jadi tidak bisa, setahu ini saya tidak tahu apakah sudah ada pemeriksaan gen untuk mendeteksi kerusakan gen. Tetapi pemeriksaan gen yang dilakukan di sini adalah sebelum itu rusak gitu. Varian-varian gen yang sudah ada sudah bisa digunakan untuk memprediksi saya itu akan berisiko untuk mengalami jenis-jenis kanker tertentu. Oke, jadi kalau berisiko maka kita mengatur pola makan supaya kankernya tidak muncul ya. Betul sekali, itulah tujuannya. Jadi karena kita udah tahu, maka kita dari berbagai penelitian apa sih manfaatnya buat orang gitu pemeriksaan ini? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa awareness itu ditingkatkan. Jadi awareness seseorang ketika dia tahu saya berisiko itu akan menjadi lebih baik lagi. Salah satunya.
Oke, Seperti itu, Pak Pak. Dokter. Nah sekarang gini, sekarang kalau yang sudah, karena terus terang ini Pak Dokter yang hadir ini sekarang 319 ya. Ya. 319 ini jangan-jangan kalau dari 2 WA grup cancer ini 100% adalah penderita, Pak. Jadi yang saya undang ini, saya broadcast, terutama yang diundang adalah 2 WA grup. Satu WA grup isinya ada 250 yang memang dikumpulkan orang-orang yang sedang cancer, sedang akan kemo, digabung dengan mereka yang sudah sembuh dan 5 tahun tidak kambuh untuk belajar menjalani hidup. Nah, jadi ini mungkin lebih 50% adalah teman-teman yang de facto sudah cancer. Nah, pertanyaannya, kalau saya mengambil genomic diet gitu ya, itu pertama kan ngambil paket uji DNA yang namanya Gold. Nah, begitu mau add-on genomic diet, muncul formulir bahwa tidak sedang mengalami kanker ganas, tidak sedang mengalami perawatan, misalnya ya yang diabetes dan sebagainya, tapi yang kansernya ini. Jadi kalau saya sedang kanker, sedang kemo, sedang habis kemo masih 3 bulan, dikasih menu makan sama dokter, kan itu berarti seolah-olah justru yang sedang seperti ini nggak boleh ikut genomic diet. Ya. Gimana menurut dokter? Atau Jadi kenapa? Jadi gini sebenarnya genomic diet ini bisa untuk siapa saja, walaupun orang menderita sakit. Cuma yang jadi masalah di sini adalah karena keterbatasan dari tenaga kesehatan yang dimiliki, dan kemudian di dalam genomic diet ini kita menginginkan ada hasil, ada parameter yang bisa sangat terukur, maka kita membatasi untuk pesertanya itu orang-orang seperti yang tadi Pak Jarod sebutkan. Tetapi saya mau sampaikan bagi Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya gini, tadi kita sudah ulang-ulang bahwa sebenarnya pola makan yang diharapkan ini adalah pola makan yang dilakukan seumur hidup. Ya, jadi artinya kalau genomic diet ini kan juga ada batasan waktu tertentu, dia ada pilihannya untuk mengambil paket yang mana, ya, kemudian ada paket Better Me untuk beberapa bulan gitu. Jadi tetap ada pembatasan waktu juga gitu, karena tidak mungkin dilayani seumur hidup. Lagi pula kami tidak merancang satu program untuk seumur hidup dibimbing terus. Harus ada kemandirian yang muncul dari Bapak dan Ibu setelah mendapatkan edukasi tentang siapa saya, berdasarkan profil genetik, apa penyakit yang saya alami, bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa buat, tetapi mungkin saat ini belum untuk kasus-kasus yang tertentu tadi. Cuma bagi Bapak dan Ibu yang ingin menerapkannya, no problem, cuma memang tidak ada parameter yang akan ditetapkan. Jadi bisa menghubungi secara private ya kepada tim, dan kemudian akan diarahkan juga, tetapi tanpa ada parameter tertentu. Ya, mungkin itu yang mudah-mudahan bisa ditangkap maksud saya. Terima kasih Pak. Ya, saya pertajam karena kan genomic diet lalu mendapat meal plan, di mana meal plan ini adalah misalnya dagingnya 100 gram dan pilihannya sesuai dengan DNA-nya, maka dagingnya alternatifnya ini dan ini ya. Tapi kalau orang yang sedang menderita, sedang di rumah sakit, sedang ditangani oleh dokter klinis, tentu pada masa perawatan itu ikuti dokter. Betul. Tapi sudah pulang ke rumah, sudah lepas dari perawatan dokter klinis, bisa dilanjutkan dengan genomic diet. Nah, kan ada lagi penjelasan dari pihak perusahaan DNA bahwa apabila sedang dalam perawatan klinis ataupun sesudahnya, atau mungkin penjelasan yang saya dapatkan dari perusahaan DNA adalah kenapa ketika orang sedang dalam perawatan klinis, termasuk misalnya sedang kemo, radiasi, katakanlah masa itu butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan perawatan, maka itu dokter yang menangani lebih tahu, sedangkan genomic diet programnya berdasarkan DNA, lalu wawancara, ada data, dibuatkan. Nah, menyarankan bahwa data dari analisa DNA ini dibawa ke dokter klinis gizi, ya, untuk diberikan yang lebih lebih detail tentunya dengan adanya tatap muka, ya, karena sedangkan program genomic diet ini kan ya ada tatap muka lewat Zoom, tapi nggak ketemu langsung ya, nggak. Jadi meal plan-nya berdasarkan hasil DNA, tapi nggak ketemu langsung. Nah, pertanyaan saya, kan di Indonesia ini juga ada banyak dokter-dokter klinik nutrisi atau klinik gizi, termasuk di sini adalah Dr. Larry. Misalnya, ada orang ngambil paket
gold ya, karena malah justru waktu saya juga nanya agak tajam begini ke pihak DNA. Jadi gimana nih teman-teman cancer ini ngambil genomic diet atau paket gold saja? Kalau misalnya paket genomic dietnya orang menderita kanker ganas nggak boleh, ya boleh kalau sudah selesai perawatan. Kalau sudah dalam masa perawatan, mengambil aja paket goldnya, hasil lab DNA-nya misalnya dibawa ke dokter Larry gitu ya untuk minta dikasih dan nutrisi yang lebih tepat. Itu bisa dokter ya? Betul sekali ya. Tetapi pada dasarnya teman-teman kami juga ya, dokter spesialis gizi klinik yang ada di Indonesia ini pada dasarnya juga mempelajari tentang nutrigenomik ya. Jadi saya pikir tidak dibatasi ya, tetapi akan lebih spesial, akan lebih khusus treatmentnya apabila bersama-sama dengan dokter yang memang ada di bawah dari Klik DNA. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Oke, jadi hasil uji DNA bisa digunakan oleh dokter nutrisi sebagai dasar acuan untuk membuat diet yang lebih tepat, termasuk untuk orang cancer gitu ya Pak ya? Betul sekali. Seperti yang saya contohkan tadi ya, jadi ada beberapa pengaruh dari gen itu baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kanker maksud saya. Seperti beberapa contoh pemeriksaan gen yang saya sebutkan tadi, gen-gen terkait dengan sensitif terhadap lemak, sensitif terhadap gula dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi nantinya, mungkin secara tidak langsung. Nah, kalau orang sudah tahu saya ada variasi gen seperti ini yang bisa kita bilang sebagai mungkin kelemahannya, maka dia akan lebih aware untuk mengonsumsi makanan-makanan dari karbohidrat yang sederhana ya, gula, bahkan madu dan lain sebagainya. Seperti itu. Satu lagi sebelum saya membaca pertanyaan di chat. Kalau uji DNA untuk mengetahui apakah seseorang punya kecenderungan kanker dari DNA-nya. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang sudah de facto dibiopsi, ada miom, kista, kanker, tumor, tidak perlu lagi tes DNA kanker, betul ya Pak Dokter? Betul sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi melakukan karena memang sudah kena. Cuma kalau ada yang masih penasaran, apakah misalnya customer tersebut saat ini sedang mengalami kanker payudara. Kadang-kadang di dalam tubuh seseorang kita mengalami potensi atau mengalami berisiko untuk mengalami beberapa jenis kanker. Saya pikir juga nggak ada salahnya untuk kalau gitu saya selain payudara apalagi tuh. Tapi kita kan ceritanya ini memeriksa itu hanya untuk mengetahui risiko kita. Yang sangat penting sebenarnya adalah mengetahui bagaimana mengatur pola hidup saya based on my genetic profile. Jadi itu yang lebih penting dibandingkan dengan mengetahui risiko penyakit saya gitu. Tapi saya pikir seperti yang saya sebutkan tadi, mengetahui risiko penyakit akan membangkitkan awareness yang lebih baik. Ya dibandingkan dengan dia spekulasi aja gitu. Wah saya ada turunan payudara, ya saya mungkin payudara. Tapi kalau dia udah tahu genetiknya itu awareness-nya akan lebih baik lagi. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah bagaimana pola hidup saya diatur based on my genetic profile. Oke, karena tadi ada 23 area kanker dari 350 DNA gitu yang diuji. Dari 350 DNA tadi mengerucut pada 23 area. Jadi orang udah kanker payudara, jangan-jangan ada juga kanker di tempat lain. Jadi kalau diuji ya masih ada gunanya juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting banget ya karena sudah kanker. Betul sekali. Ya. Ada satu lagi deh, ini ya mungkin pendapat saya pribadi ya. Saya pernah ditanya, Pak, duit saya terbatas nih Pak. Saya duitnya punya dikit nih. Saya perlu tes kanker atau tes genomic diet gitu. Saya bilang, Ibu orangnya kuat nggak mentalnya? Maksudnya tahu kalau ada DNA kanker malah stres. Tadinya sehat-sehat aja, begitu tes kanker jadi stres, malah jadi dari tahap promosi jadi udah nggak usah saya bilang. Nanti tahu malah stres. Jadi langsung pola hidup aja. Pola hidup sehat pasti nggak akan muncul. Yang muncul aja sembuh, apalagi yang belum muncul. Ya itu saya pernah jawab begitu. Oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Pak Dokter ada yang bertanya. Orang kan kanker itu makanannya gula. Jadi kalau makan yang manis-manis, gula kankernya dapat makanan banyak nih, subur tumbuh. Tapi kan saya juga butuh glukosa gitu ya. Nah, gimana nih supaya aman dari kanker? Termasuk nggak boleh gula yang mana gitu. Baik, terima kasih. Ini hal yang menarik ya.
Jadi memang ada pendapat bahwa cancer itu makanannya gula. Itu kalau di ilmu nutrisi, ilmu onkologi, kedokteran, cancer itu disebut sebagai Warburg effect gitu. Jadi Profesor Otto Warburg yang pertama kali menemukan bahwa dalam lingkungan yang banyak sekali karbohidrat, maka sel cancer itu bertumbuh lebih cepat, ya. Warburg effect namanya. Dan memang sampai saat ini itu tetap digunakan juga sebagai bagian dari pertimbangan untuk memberikan nutrisi pada pasien. Dan memang betul yang disampaikan tadi, tapi kan manusia itu juga butuh karbohidrat sebagai sumber energi utama ya di dalam tubuhnya. Prinsip yang kami terapkan adalah itulah sebabnya harus imbang dietnya. Ya, harus imbang dietnya. Karbohidrat itu tidak boleh lebih daripada yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, pilihan jenis karbohidratnya itu yang terbaik adalah karbohidrat yang lengkap dengan unsur-unsur nutrisi yang lain termasuk anti cancer di dalamnya, fitokimia, ya antioksidan dan lain sebagainya. Jadi jatuh-jatuhnya adalah pemilihan karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Karbohidrat yang kompleks itu maksudnya karbohidrat yang masih lengkap unsur nutrisinya. Jenis karbohidratnya juga adalah jenis karbohidrat yang masih memerlukan pencernaan yang lebih detail di lambung dan di usus. Kemudian masih lengkap unsur nutrisi yang lain, termasuk ada antioksidan, ya, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Protein dan lemak, dan lain sebagainya. Tapi kalau karbohidrat sederhana, karbohidrat yang memang tinggal, ya mungkin karbohidratnya aja, seperti gula. Ya. Kemudian ada mungkin karbohidrat yang digolongkan karbohidrat sederhana yang lain, walaupun masih ada sedikit nutrisi yang lain, seperti tepung, madu, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak mau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk takut sekali gitu dengan gula. Tadi Pak Jarod sudah menyampaikan, memberi insight yang sangat penting, masalah stres. Itu berlaku juga di soal makan. Saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya bahwa pola makan ini harus diterima dengan senang hati. Saya ingat banget Pak Jarod sebutkan ini di awal tadi. Ya, harus happy diet. Nggak boleh stres soal diet ini. Kalau orang makan sehat tapi dengan linangan air mata, itu istilah yang saya sering gunakan, ya makan sehat tapi dengan linangan air mata, atau dengan ketakutan, maka itu efek sehat dari makanan itu nggak pernah akan terjadi. Ya saya bahkan kadang-kadang menganjurkan secara ekstrim, kalau Bapak makannya itu nggak mau diatur, lebih baik nggak usah atur makanannya gitu. Terus dia protes, tapi gula darah saya gimana ya? Kebetulan pasien kencing manis. Ya saya sampaikan bahwa ya gula darahnya mungkin akan tetap tinggi gitu. Jadi gimana dong? Saya sampaikan begini Pak, gini Pak, kalau Bapak tidak mau menjalankan ini dengan senang hati, maka yang terjadi adalah hidup Bapak nggak menyenangkan. Bapak stres setiap hari gara-gara mau makan gitu. Dan hal ini walaupun makan sehat tetap akan meningkatkan gula darah Bapak gitu kan. Karena gula darah juga bisa meningkat dari stres. Tadi Pak Jarod menyebutkan ketika lihat hasil pemeriksaan dan stres, itu bisa muncul cancer, tapi secara internal ya, dari hormon-hormon stres yang berlebihan di dalam tubuh itu juga bisa memicu beberapa jenis cancer tertentu. Jadi saya sampaikan adalah yang terbaik kita terima dua-duanya, jalankan dengan senang hati. Soal akan ada up and down, maju mundur, itu hal yang biasa dalam pelaksanaan pola hidup. Yang penting kita terima dulu, sadar, baru kemudian kita berusaha untuk selalu kembali ke track apabila kita sudah menyimpang. Mungkin seperti itu Pak Jarod. Ya, terima kasih Dr. Larry. Ya, kalau saya penyintas diabetes, saya lepas insulin, saya lepas obat. Ya, saya juga nggak takut makan. Saya nggak takut makan gula, tapi saya tidak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan tepung, saya nggak makan roti, saya nggak makan kue tart, saya nggak makan permen, saya nggak makan singkong, saya nggak makan ubi merah, ubi ungu, apapun warnanya, tidak semuanya, gitu ya. Lalu karbohidratnya dari mana? Dari sayur. Sayur kan banyak karbohidratnya juga. Tapi kalau saya makan nasi, hanya karbohidrat, seperti Pak Dr. Larry katakan tadi. Tapi kalau makan sayur, ada karbohidrat, ada serat, ada vitamin, ada enzim, ada antioksidan. Aduh, lengkap sekali. Jadi kita butuh karbohidrat kan bisa tes ya, teman-teman bisa tes ke klinik atau sambil promosi ya, punya nggak ada hubungannya dengan, tapi pokoknya saya mengalami pergi ke Kalbe counter ya, beli diabetasol gitu ya, itu bisa di tes gratis gitu ya, kan diharapkan beli produk gitu ya, tes yang namanya satu hari itu kita bakar kalori berapa gitu ya. Nah dites tuh, gitu ya. Dites juga tuh, nanti ada macam-macam tes, lalu hasilnya memang pasti, nih Bapak nih beli ini. Tapi lumayan kita dapat tes gratis, berapa kalori dibakar per hari. Untuk saya 1546. Nah makanya saya juga butuh kalori, tapi jangan lebih dari ini. Kalau lebih pasti gula saya naik.
Kalau saya naik, saya tanggung jawab, lari, olahraga, olah nafas, terserah apapun yang kita sudah punya pengalaman menurunkan berat, menurunkan kadar gula. Saya pikir cancer kok sama ya, harus low karbo, tapi juga bukan tanpa karbo menurut saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan yang mirip, saya jadi satu ya, tadi soal gula-gula ya. Sore Pak, saya penyintas kanker payudara, sudah mastektomi dan sudah selesai terapi, sinar dan kemo, sudah 2 kali kontrol, baik. Tapi berat badan saya menurun, bahkan sudah cek tab IGRA juga negatif. Apa yang harus saya lakukan dan susu apa yang bisa saya konsumsi? Ya, jadi udah sehat tapi berat badannya meluncur ke bawah. Nah, boleh minum susu nggak? Oke, kira-kira gitu dah. Baik, terima kasih. Jadi untuk masalah seperti ini itu kembali kepada yang saya sebutkan tadi ya. Secara sepintas saya menyebutkan tadi bahwa harus kembali kepada diet yang imbang. Ya, diet yang imbang itu sebenarnya ada ukuran-ukurannya ya. Tapi saya mau kasih satu tips bagi Bapak dan Ibu. Keseimbangan diet itu akan kita temukan apabila kita setiap kali makan selalu mengombinasi makanan kita itu dengan baik. Ada sumber karbohidratnya di situ yang kita pikirkan, ada sayurannya yang kita pikirkan, ada buah yang kita pikirkan, ada protein hewani maupun protein nabati yang kita pikirkan. Kelima grup makanan ini sebaiknya selalu ada setiap kali kita makan. Sehingga ketika dia menyumbang berbagai antioksidan, ya fitokimia untuk membantu kita sehat, ya makanan yang menjadi fungsi sebagai functional food namanya. Jadi makanan selain memberi unsur nutrisi, dia juga memiliki efek terapi untuk penyakit-penyakit tertentu. Maka dia juga bisa mencukupi kebutuhan dasar manusia, karbohidrat, protein, lemak, dan dengan cara seperti ini harapannya adalah tidak akan terjadi penurunan berat badan. Nah, kalau pertanyaan sangat sederhana seperti tadi, susu apa yang saya bisa minum, itu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi justru jawabannya akan sangat sulit. Ya, saya terus terang nggak bisa memberikan jawaban secara langsung saat ini, karena harusnya yang dilakukan adalah saya menganalisa kebiasaan makan Bapak dan Ibu seperti apa. Kemudian nanti di situ baru dilihat apa yang menyebabkan terjadi penurunan berat badan. Cuma memang saya, seperti yang saya sampaikan di slide saya tadi, bahwa penurunan berat badan itu sangat tidak dianjurkan terjadi pada orang yang sedang mengalami kanker. Harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya supaya jangan terjadi penurunan berat badan. Karena penurunan berat badan itu menjadi salah satu faktor prognostik yang cukup penting untuk menilai keberhasilan, ya. Apakah akan survive atau kemudian akan masuk pada satu keadaan yang lebih tidak menyenangkan lagi, ya. Jadi berat badan tidak turun, tapi harus dengan cara yang benar. Dan kemudian susu apa yang dikonsumsi, sebenarnya kita bisa menggunakan susu apa aja gitu, tetapi bagaimana cara kita menghitungnya dan kemudian memasukkannya, mengintegrasikannya ke dalam keseimbangan diet sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kalau saran saya sih sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik terdekat, ya, bagi Bapak dan Ibu yang bertanya tentang masalah ini, supaya mencegah terjadinya penurunan berat badan lebih baik. Tapi syukur ya, alhamdulillah karena sudah lebih sehat, ya. Tapi ingat bahwa sehat itu kan komprehensif, ya. Ya, sehat mungkin dari rasa lebih segar, tapi berat badan juga jangan tambah turun gitu. Ya kecuali memang masih berat badannya masih berlebih, Pak Jarod. Kalau ya memang harus turunin juga. Tapi kalau sudah normal ya jangan ditambah turun lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Semangat. Saya tambahkan sedikit ya, tapi akan masuk masih di area yang sama soal susu. Tambahan dari saya, kalau misalnya teman-teman mengambil uji DNA yang gold itu berarti nanti untuk lifestyle. Di situ ada uji misalnya apakah seseorang itu toleran terhadap laktosa. Nah, kalau tidak toleran terhadap laktosa, maka tidak boleh susu sapi. Ya, jadi ada dari hasil tes DNA itu, oh jangan minum susu sapi, tapi susu kedelai gitu ya, karena ternyata mengalami intoleran terhadap laktos yang ada dalam susu sapi. Atau yang lain misalnya mengalami sensitif terhadap gluten, sehingga karbohidratnya lebih spesifik lagi tuh, dari hasil tes DNA bisa ketahuan, jangan makan ini karena ada glutennya. Itu nanti dokter klinik nutrisi bisa memberikan lebih praktis, atau dalam genomic diet pun atau hasil DNA pun sudah muncul seseorang makan jangan karbohidrat ini karena sensitif terhadap gluten misalnya begitu ya, atau sensitif terhadap matahari, jemurnya jam 8 aja jangan jam 10 gitu kan. Dokter kan juga berantem tuh, suruh ada yang bilang suruh jam 10, ada yang bilang jam 8 gitu ya. Itu bisa didamaikan dengan tes DNA. Oh, sensitif matahari, ya udah jam 8. Nggak sensitif, jam 10. Ini belok sedikit dulu ya.
ada dokter yang berantem kan ya di YouTube-nya itu loh, dokter yang marah-marah gitu. Gimana itu minum vitamin D 1000 main-main apa gitu ya, 5.000 gitu. Tapi ada yang dokter kasih resep cuma 1.000 gitu. Itu sih berantemnya selesai itu dengan uji DNA. Ternyata orang ada yang sensitif terhadap vitamin D. 1.000 IU cukup. Yang nggak sensitif ya butuh 5.000. Jadi sebenarnya ilmu DNA itu ya cukup membantu. Cuma memang ada biayanya ya. Kalau enggak ya cari yang gratis-gratis, ntar ku ajari aja di WA group. Tapi tentu tidak akurat ya, tidak akurat. Atau para penyintas yang sudah sembuh itu loh, udah terbukti 5 tahun nggak kambuh gitu ya. Tapi kan kadang diajari sama yang sudah sembuh nggak kambuh itu, ya ampun pantangannya banyak banget itu ya. Ya nanti mungkin genomic diet tidak seradikal itu malah. Karena berupa panduan umum, ya misalnya kayak karbohidrat sekian gram, dagingnya sekian gram, jenis ini, lalu bisa diatur sendiri berdasarkan alternatif yang disarankan berdasarkan DNA, gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu lagi, masih soal susu. Dokter Larry, saya ada kanker payudara. Nah saya dengar orang yang penderita breast cancer ini tidak boleh makan kedelai dan keturunannya, sampai susu, kedelai, kecap, tahu, tempe. Nah, sebenarnya gimana ya mengenai hal ini? Apakah saya boleh atau nggak boleh untuk kanker payudara, dokter? Baik, terima kasih. Jadi memang benar saat ini soal masalah penggunaan kedelai ya yang mengandung fitoestrogen terhadap masalah-masalah kanker organ reproduksi pada wanita maupun pria ya, misalnya kanker prostat ya dan lain sebagainya, itu kontroversi. Tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dulu awalnya justru konsumsi dari fitoestrogen yang berasal dari tempe ini justru ilmunya sebaliknya ya, ditemukan di awal bahwa justru orang-orang yang mengonsumsi tempe, kedelai dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain, dalam hal ini orang Asia dibandingkan dengan orang Kaukasian, itu justru angka kejadian kanker payudaranya itu lebih rendah. Ya, tetapi ketika kemudian itu diimplementasi, kalau gitu makan banyak fitoestrogen dan lain sebagainya, malah yang terjadi adalah malah angka kejadian kanker payudaranya itu meningkat, sehingga kemudian ada anjuran untuk menghindarinya. Nah, saya kalau soal ini, pendapat saya adalah saya setuju dan tidak setuju. Ya, jadi maksud saya gini, seorang yang mengalami kanker organ reproduksi, ya, termasuk kanker payudara, sebenarnya masih bisa mengonsumsi kedelai. Tetapi jangan lupa bahwa di ilmu tentang diet seimbang, diet seimbang ini dua kata yang sederhana, tapi implementasinya itu sangat luas. Ya. Diet seimbang itu tidak pernah dianjurkan untuk makan kedelai setiap hari. Tahu tempe setiap hari, walaupun tempe tahu itu sehat, kami tidak pernah menganjurkan tiap hari makan tahu tempe. Jadi harus selalu ada variasi, harus ada kombinasi terkait dengan protein yang kita makan. Jadi biasanya saya kasih gambaran, misalnya hari ini proteinnya dari kacang hijau, besok proteinnya dari kedelai, ya entah tahu entah tempe. Besok dari kacang merah, besok dari kacang tanah, besok dari kacang almond. Variasi tiap hari. Atau pagi kacang merah, siangnya tempe tahu, nanti malamnya itu kacang hijau. Jangan makan makanan yang sama berhari-hari. Ya walaupun itu makanan yang kita anggap makanan yang sehat. Ya jadi untuk menjaga keseimbangan diet, caranya salah satunya adalah seperti itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ada masalah kanker payudara, silakan mengonsumsi tempe tahu, tapi bukan bagian dari makanan rutin. Jadi maksudnya silakan dikonsumsi secara bervariasi dan kombinasi dengan makanan-makanan yang lain. Ya mungkin kalau kelebihan, ya mungkin akan memicu terjadinya perburukan dari penyakitnya. Tetapi kalau dikonsumsi dengan cara diet seimbang yang tadi, maka masalah itu akan sangat bisa direduksi. Bahkan mungkin yang muncul adalah manfaatnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya fitoestrogen dan estrogen itu sebenarnya berbeda. Ya, berbeda. Bahkan dari mekanisme kerja dan resultnya, ya, hasil akhir dari metabolisme itu sebenarnya berbeda. Cuma memang masih ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa meningkat prevalensi, insidensi maupun perburukan dari penyakit karena mengonsumsi si kedelai ini.
Sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsi. Nah, bagi kami dokter gizi klinik sih jarang sekali menggunakan kata tidak boleh ya, tapi bagaimana itu diatur dengan baik. Kalau sudah ada profil genetiknya akan lebih mudah lagi untuk mengaturnya. Seperti itu Pak Jarod. Ya. Ya memang kan ada artikel ya, orang yang makan tempe, ya mungkin bukan tahu tapi tempe karena difermentasi, wah anti kanker gitu ya, wah berarti sehat, makan tiap hari, asam urat. Sesuatu yang baik nggak boleh banyak-banyak. Oh vitamin C antioksidan, minum banyak-banyak, ya mual, muntah, begah gitu kan. Jadi wong tidur aja sehat ya, kebanyakan ya bangun malah sakit semuanya. Jadi semuanya emang ada aturannya. Saya senang dengan istilahnya istilah jus dari Ibu Leong Pit Lin gitu ya, jus nano-nano gitu ya. Atau kalau dari Dr. Tan Sut Yen, sukailah sayur. Sukailah jangan punya sayur kesukaan. Sukailah semua sayur. Jangan punya buah kesukaan. Sukailah semua buah. Dan makanlah semua warna. Beda warna, beda antioksidan, beda vitamin, beda mineral. Jadi kalau kita makannya colorful meal, itu adalah colorful life gitu ya. Jadi kita bikin istilah yang gampang, makan semuanya gitu ya. Jadi nggak boleh sesuatu yang sehat pun dimakan berlebihan. Ya. Ada lagi nih Dr. Larry. Melihat jenis-jenis gen DNA tadi tidak ada yang kontra dengan tanaman. Jadi kesimpulannya apakah bisa disimpulkan untuk orang cancer itu vegan lebih cocok? Atau apakah orang-orang vegan lebih jarang kena cancer? Dari penelitian memang seperti itu ya, bahwa orang-orang yang lebih banyak, tapi kalau boleh meluruskan ya, kami lebih cenderung setuju untuk kita ini menggunakan kata bukan vegetarian atau vegan, tetapi diet berbasis tumbuhan yang utuh. Ya, jadi whole plant-based diet. Ya, mungkin itu yang terbaik untuk penderita kanker, dan memang itu ada penelitiannya. Bahkan penelitian yang cukup komprehensif dari Dr. Colin Campbell, ya, beliau mengambil kesimpulan bahwa dari penelitiannya yang komprehensif selama puluhan tahun, dia menyimpulkan bahwa whole food plant-based diet adalah yang terbaik untuk kanker. Tapi bukan berarti kadang-kadang kita itu menerima seperti itu gitu, langsung terima telan mentah-mentah. Oh kalau gitu saya nggak makan lagi yang lain, saya hanya makan whole food, dan akhirnya terjadi. Padahal sebenarnya untuk masalah kanker ini kita kalau bicara whole food kita bicara masalah jenis. Sementara untuk masalah diet seimbang kita harus berbicara masalah jumlahnya. Ya, jadi masalah yang harus kita perhitungkan ketika membuat diet seimbang, yang pertama kita lihat kondisi orang. Kalau kondisi orang sementara terjadi penurunan berat badan yang drastis, itu akan berbeda dengan penderita kanker yang sedang berat badannya biasa-biasa aja. Itu beda. Ya, jadi perhatikan dulu kondisi orangnya. Kondisi ini banyak sekali ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, suka berolahraga apa nggak berolahraga, perjalanan penyakitnya, macam-macam. Kemudian yang kedua adalah kualitasnya. Nah kalau kita bicara kualitas, itu yang kita bicara tadi. Vegan mungkin yang terbaik dari penelitiannya. Tetapi dari itu ada juga faktor kuantitasnya, jumlahnya berapa. Variasinya seperti apa, jadi keanekaragaman tuh. Kalau saya prinsipnya itu namanya prinsip 7K. Jadi kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, kemudian keamanan ya. Keamanan ini kita bicara ya jangan terlalu banyak makan makanan yang punya pengawet ya, yang bisa memicu terjadinya radikal bebas dalam tubuh, apalagi kalau dari profil genetik Bapak dan Ibu mengalami masalah di soal antioksidan gitu ya. Nah, itu harus hati-hati dengan masalah keamanan pangan ya. Kalau terlalu banyak, tapi saya nggak bilang bahwa dengan pengawet itu berbahaya. Kalau kita bisa ngaturnya dengan baik sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Kemudian faktor yang yang terakhir adalah faktor kontinuitas. Ya, sesuatu manfaat sehat maupun manfaat sehat maupun dampak sakit dari makanan yang kita makan itu terjadi kalau sesuatu itu kita gunakan secara rutin. Ya. Daging merah dan kanker kolon itu hubungannya sangat kuat, tapi penelitiannya menyebutkan bagi orang yang mengonsumsi daging merah dalam jumlah yang sangat besar, ya. Tapi kalau konsumsi daging merah juga setahun sekali, apakah akan menyebabkan kanker kolon? Saya pikir tidak. Gitu. Ya, tetapi untuk penderita kanker, apakah itu akan ada manfaat? Nah itu juga yang harus kita perhitungkan, ya. Harus kita perhitungkan dengan sangat tepat. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa jawab pertanyaan ini, Pak Jarod. Terima kasih. Ya.
ada beberapa pertanyaan yang saya gabung jadi satu ya sekaligus. Apakah orang cancer boleh makan telur, Yakult, yogurt? Berarti termasuk dalam yogurt, Yakult ya kefir. Gimana Pak Dokter? Ya, ketika seseorang mengalami satu kondisi penyakit tertentu, maka yang harus dipikirkan adalah apa yang terbaik buat tubuhnya. Ya, jadi sebenarnya makanan-makanan yang disebutkan tadi, bagi seorang penderita kanker itu tidak akan menyebabkan kalau dia makan itu besok kankernya tambah besar gitu. Ingat ya bahwa yang saya sebutkan tadi di tahap perkembangan kanker itu ada 3 fase, inisiasi, promosi, progresi. Di mana ada satu fase yang bisa terjadi puluhan tahun. Jadi bagi seseorang yang menderita kanker dan saat ini dianjurkan untuk menghindarkan makanan, misalnya dia ada kanker kolon saat ini. Kemudian dokter menganjurkan jangan lagi makan daging merah. Itu sebenarnya tujuannya bukan untuk jangka pendek. Ya untuk saat itu, karena kalaupun dia makan daging merah sekarang itu, maka kalau akan menyebabkan kanker mungkin akan terjadi nanti 5 tahun ke depan gitu. Tapi seseorang itu mulai dilatih oleh dokternya untuk segera memikirkan memperbaiki pola hidupnya. Karena pola hidup itu harus dilatih, tidak bisa terjadi secara tiba-tiba, harus bertahap dan melalui satu pelatihan ya. Jadi dilakukan berulang-ulang baru kemudian akan jadi. Jadi makanan-makanan tersebut untuk jangka pendek sebenarnya nggak akan ada masalah buat kansernya. Itu untuk jangka panjang supaya orang itu dilatih untuk mulai meninggalkan makanan-makanan yang membuat dia kembali berisiko untuk mengalami masalah. Kanker itu kan mudah residif ya. Seperti yang Pak Jarod sebutkan di awal tadi, saya ingat banget ya. Kemudian kalau untuk apakah kalau gitu apakah yang terbaik yang dia gunakan di saat dia mengalami penyakit? Carilah bahan-bahan makanan yang paling memberi unsur nutrisi terbaik. Dan itu dari yang saya sebutkan tadi memang sebenarnya pilihannya itu jatuh pada makanan berbasis tumbuhan. Tapi jangan lupa ada kondisi tertentu. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan seorang dokter kadang-kadang menganjurkan boleh makan apa saja. Itu juga bukan satu hal yang keliru. Dokter itu punya pertimbangan tertentu karena ada kondisi tertentu yang dia lihat di pasiennya yang mengharuskan dia mengatakan hal itu. Ya. Tapi kalau mau lebih detail, ya memang di genomic diet ada tempatnya. Karena itu akan dilatih, dilihat dan kemudian dibimbing, dievaluasi, dimodifikasi tergantung kebutuhan dari orang tersebut. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau mau detail sekali, ya datang ke Dokter Larry ke kliniknya, bayar. Ya, kalau di sini gratis ya. Ada yang bayari, tapi ya kan semuanya memang nggak ada yang gratis di dunia ini gitu ya. Nah, tapi ada juga lah, tapi nggak 100%. Tapi ya, kalau ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, misalnya kayak vegan pengganti protein, ya tanaman ada proteinnya ya, kacang, kedelai, tempe. Jadi vegan bukan berarti nggak dapat protein. Dan di dalam tanaman ada proteinnya. Jadi gampang sekali ya. Anda makan kacang-kacangan yang tadi. Yang penting jangan kacang merah terus gitu ya, jangan kacang mete terus, asam urat naik gitu ya, variasi. Itu sumber protein yang luar biasa ya. Ada beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan DNA, nanti saya yang jawab ya. Bayarnya, daftarnya gimana saya akan jawab ya. Oke. Nah, ini ya, yang berhubungan dengan DNA nanti saya jawab. Makan sayur dan buah terus, kebanyakan sayur malah asam urat muncul. Sayur mah enggak sih, maksudnya asam urat ya. Kalau yang bisa juga ya, yang orang memang ada asam urat makan bayam-bayam terus. Gimana tuh dokter? Baik, terima kasih. Jadi memang gini. Double ya dokter ya, sudah kanker asam urat, sudah kanker diabetes. Aduh, kalau satu gampang ini. Ya, hubungan antara asam urat dan diet, salah satunya memang yang menjadi stereotip ya, yang sangat diyakini orang ya, termasuk tenaga kesehatan, adalah sayur dan kacang-kacangan terkait asam urat. Tapi sebenarnya secara jujur saya mau sampaikan bahwa dari dulu itu sayur dan asam urat tidak termasuk kelompok makanan yang harus dihindari. Tidak. Itu digolongkan pada makanan yang harus hati-hati dikonsumsi, nggak boleh banyak. Tapi di tahun 2012 dia dari Persatuan Dokter Reumatolog Amerika Serikat, dan tahun 2015 Perhimpunan Dokter Reumatolog Indonesia sudah mengubah tata laksananya. Jadi sekarang sayur-sayuran itu tidak lagi dikelompokkan makanan yang harus hati-hati, tetapi sudah dikelompokkan pada makanan yang justru bisa dimakan.
Karena dari berbagai penelitian tidak pernah ditemukan kalau orang makan sayur asam urat naik. Nah, ada beberapa pertimbangan kami kenapa hal itu masih terjadi. Yang pertama adalah mungkin karena efek sugesti. Ya, karena yakin sekali bahwa sayur itu bikin asam urat. Ya, baru lihatnya aja sudah naik asam urat, sudah sakit sendi, baru lihat tuh. Dan memang hal itu terjadi kan karena secara psikologis kita itu manusia adalah apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kalau saya mikir sakit, ya saya juga akan sakit. Dari satu penelitian 90% orang yang masuk di rumah sakit sebenarnya masalah utamanya adalah masalah pikiran ya. Jadi itu yang harus kita. Makanya dari tadi Pak Jarod dan saya juga sudah menyampaikan senang hati jalankan, jangan jadi beban ya, nggak boleh stres soal pola hidup. Jadi soal asam urat ini sebenarnya tidak lagi dimasukkan sebagai kelompok yang harus dihindari ya. Tetapi bukan berarti juga ya udah kalau gitu saya makan. Tadi Pak Jarod sudah sampaikan bahwa makan sehat itu juga harus secukupnya, harus hati-hati, bukan berarti makan sehat dan kita makan sesukanya. Ya tetap akan asam urat juga tuh akhirnya. Ya, mungkin bukan karena kandungan purin di dalam bahan makanan tersebut, tapi karena mungkin overkalori. Overkalori ini kan bisa memicu postprandial inflammation di dalam tubuh manusia. Dan bagi penderita asam urat itu bisa memicu terjadinya nyeri pada penderita asam urat sebelumnya. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Jadi istilahnya makan dengan senang hati tapi dengan bijaksana. Ya. Iya. Makasih Pak Jarod. Jangan punya sayur kesukaan, sukai semua sayur. Gitu Saya sangat setuju, semua disukai. Semua warna, Berganti-ganti. semua jenis. Ya, aman. Kalau makan kelor terus ya asam urat. Makan kangkung terus, makan yang hijau, makan yang putih, makan yang oranye, makan yang kuning. Ya, itu gampangnya begitu teman-teman ya. Colorful meal, colorful life. Ya, jadi imbang semua warna dimakan. Ya, ada pertanyaan soal susu tapi menyebut merek, saya pikir saya lewatin saja. Ya, nah sebelum saya menjawab soal yang berhubungan dengan DNA, ya, oke, karena ini teman-teman ya, Dr. Larry lebih ke dokter klinik nutrisi atau gizi, jadi bukan dokter cancer, tapi ya mengerti juga. Tapi hubungannya dengan nutrisi dan gizi, maka pertanyaannya mesti yang berhubungan dengan terkait nutrisi dan gizi ya, bukan terkait teknis kansernya. Nah, yang masih terkait dengan nutrisi gizi, kalau pertanyaannya nih ada yang nanyanya, kalau diambil pantangan utama dokter, ya untuk orang kanker ini kan ada pantangan utama, misalnya ini kayaknya pertanyaannya mau reconfirm aja gitu ya, kayak daging berkaki 4, daging warna merah gitu ya. Jadi sebagai langkah yang ini betul-betul kelompok yang kan ada yang boleh, hati-hati, jangan. Nah, yang jangan tuh apa sih dokter? Kalau yang untuk orang kanker nih secara umum, kanker apa aja? Yang pantangan yang umum lah. Baik, jadi sebenarnya ini saya sudah sampaikan tadi ya, ketika saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini juga ya, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan pantangan, jangan itu apabila seorang dokter mengatakan hal itu bukan berarti sama sekali itu menjadi racun bagi kita. Tidak sama sekali ya. Tetapi dokter itu mau mendidik seseorang itu untuk mulai meninggalkan makanan yang memiliki faktor risiko yang cukup tinggi dari penelitian yang menyebabkan penyakit tertentu. Ya, hal ini perlu saya sampaikan, harus saya sampaikan karena saya seperti yang tadi saya sebutkan, saya nggak mau bikin orang rasa berdosa dengan makanan gitu. Memang betul, salah satunya adalah daging merah ya. Daging berkaki 4 itu maksudnya daging merah ya. Kenapa daging merah? Karena daging merah itu memiliki jaringan pembuluh darah yang sangat padat ya di dalam daging itu, sehingga yang kita lihat merah itu sebenarnya adalah jaringan pembuluh darah. Ya, darah itu berarti isi di dalamnya, makanya tidak heran juga kita dianjurkan jangan makan darah sebenarnya. Jadi itulah di darah itu kan semuanya ada di situ gitu. Hasil metabolisme, nutrisi yang masih mentah, yang belum diolah dan lain sebagainya, pembuangan, hasil-hasil semuanya ada di darah, sehingga darah itu menjadi hal yang maaf kata mungkin menjadi hal yang sangat kotor di dalam tubuh manusia, dan kalau itu kita konsumsi maka bisa saja itu berisiko untuk mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang paling valid itu adalah terkait kanker kolon gitu. Daging merah itu sudah hampir semua ahli ilmu pengetahuan sudah mengkonfirmasi hal tersebut ya.
Tetapi kalau seorang kanker kolon dan kemudian dia nggak sengaja makan daging merah, apakah besoknya kanker kolonnya akan tambah parah atau akan residif? Tentu saja tidak seperti itu. Tubuh kita ini tubuh yang smart, yang berusaha untuk selalu mengalahkan penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi maksud saya adalah, saya juga tidak mau sampaikan bahwa saya sangat longgar ya, tetapi saya mau sampaikan bahwa kita lebih bijaksana menyikapi soal makan. Nah, di soal kanker ini, soal pantangan itu nggak ada yang baku. Belum ada yang baku ya, kecuali untuk beberapa hal yang sudah rekomendasinya itu sudah cukup kuat ya. Yang sangat kuat itu yang saya ulang-ulang dari tadi. Daging merah terkait dengan kanker kolon dan lain sebagainya. Tapi daging merah terkait kanker payudara, daging merah terkait dengan kanker yang lain itu belum sangat konklusif. Ya, tetapi yang saya mau sampaikan adalah kita sebenarnya nggak perlu pikirkan masalah ini kalau kita berpikir bahwa makanan kita itu harus selalu seimbang. Dan kalau kita mengandalkan makanan hewani ini untuk bikin seimbang, memang terus terang saja agak sangat sulit untuk dibuat seimbang. Akan sangat sulit. Akan sangat merepotkan dokter gizi kliniknya. Karena kalau pasiennya bilang, saya suka daging merah. Dokternya bikin, wah itu akan sangat sulit untuk dibikin jadi seimbang. Kalau ada itu yang rutin dikonsumsi. Ya. Sehingga memang biasanya saya secara pribadi tidak menganjurkan. Secara pribadi ya, walaupun saya juga punya dasar yang kuat untuk mengatakan hal tersebut. Jadi saya juga ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa itu bukan yang terbaik bagi manusia gitu ya. Tetapi tetap harus diatur juga makanan yang lain gitu ya. Saya sendiri seorang vegetarian, Pak Jarod ya. Sejak kelas 2 SMP tahun 87 saya mengambil keputusan untuk vegetarian. Tetapi setelah mengikuti pendidikan gizi klinik di Jakarta, baru saya menyadari bahwa saya selama ini vegetarian yang salah. Ya, dan saya harus memperbaiki vegetarian saya menjadi vegetarian yang seimbang. Dan itulah yang saya nikmati sampai saat ini. Makan telur ya dokter ya? Saya masih lacto-ovo vegetarian, betul. Ya, ya. Oke, jadi teman-teman ada banyak pertanyaan yang mirip soal makanan yang boleh, nggak boleh, makan gula tadi udah dijawab ya, kecuali yang login-nya terlambat. Jadi kalau ada pertanyaan ya yang tadi login-nya terlambat, dengerin rekamannya soal makan yang manis-manis, gula, soe, kacang-kacangan, udah dijawab semuanya. Jadi yang belum saya akan bacakan. Nah ini ada yang belum adalah apakah benar ya orang kanker itu nggak boleh makanan produk yang fermentasinya pendek? Nah ini saya juga belum pernah dengar nih, ada pertanyaan pantangan. Ya, fermentasi pendek kan misalnya kefir hanya 3 hari, jus pro hanya 3 hari. Ya, tempe juga cuma 3-4 hari. Pendek panjang relatif ya, mau fermentasi yang lama ya ada. Ya, saya juga membuat sendiri, teman-teman saya produksi, saya membuat sendiri untuk konsumsi sendiri, nggak dijual ya. Saya membuat klasik enzim yang difermentasi selama 1 tahun ya. Itu untuk dapetin enzimnya itu 1 tahun, alkoholnya habis sudah pasti ya, adanya probiotik sama enzim. Tapi kalau kefir susu difermentasi, laktusnya habis diurai sama bakteri lactobacillus ya, sehingga yang laktus intoleran ya nggak boleh minum susu. Kalau minum susu kentut, mencret, begitu minum kefir udah pasti nggak mencret karena laktusnya udah diurai sama bakteri. Sama juga misalnya yang nggak tahan dengan proteinnya kan udah diurai jadi whey. Nah, tapi itu fermentasinya 3 hari. Nah, saya nggak tahu 3 hari itu termasuk fermentasi panjang atau pendek. Tapi ini pertanyaannya ke Pak Dokter, apa benar orang kanker itu nggak boleh makan produk fermentasi pendek? Gitu. Singkat. Ya, sampai saat ini saya belum menemukan penelitian yang menjawab hal ini secara ilmiah. Belum, terus terang saja, saya mohon maaf. Tetapi saya selalu kembali kepada hal yang tadi, bahwa yang terbaik yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah bahan makanan yang alamiah. Ya. Soal makanan-makanan yang dimodified seperti itu juga bisa digunakan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Ya, ingat bahwa sebenarnya makanan tanpa difermentasi pun tubuh kita bisa mengolahnya dengan baik. Asal sistem enzim di dalam tubuh kita itu bagus. Dan bagaimana supaya sistem enzim kita bagus itu ya memang pola hidup kita harus dijalankan, termasuk juga pola makan. Harus pola makan teratur, makanannya seimbang, maka enzim-enzim di dalam tubuh kita itu dengan pertolongan Tuhan juga akan menjadi cukup lengkap dan cukup kuat untuk kemudian mengolah semua bahan makanan yang kita makan. Ya kalau dari saya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir karena kita udah jam 5, nanti saya akan gunakan waktu terakhirnya untuk menjawab yang berhubungan dengan
tes DNA ya. Saya ambil satu lagi pertanyaan tadi yang soal vegetarian saya sudah, kalau mau lebih detail nanti bisa lanjutin lagi ya. Ini ada pertanyaan makanan GMO yang rekayasa genetik apakah harus dihindari supaya untuk dalam rangka menghindari tentunya ya supaya tidak terjadi kanker karena dikatakan makanan-makanan seperti itu memicu munculnya kanker. Teman-teman ini pertanyaan terakhir, selebihnya nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Klaim bahwa genetic modified organism atau GMO itu menyebabkan kanker sampai saat ini belum sangat bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada jurnal yang saya baca yang menyebutkan bahwa sampai saat ini itu belum bisa disebutkan sebagai hal yang harmful buat manusia. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya masih termasuk di dalam perang dagang sebenarnya ya, perang dagang ya, makanan-makanan organik dan lain sebagainya. Cuma ya bukan berarti juga kita tutup mata terkait dengan informasi-informasi ini. Kalau saran saya ya, walaupun mungkin ini bukan saran yang terbaik, tetapi tips dari saya adalah ya usahakanlah selalu untuk makan sesuatu yang lebih alamiah. Itu kan prinsipnya. Walaupun dalam hidup ini nggak mungkin itu perfect kita lakukan. Pastilah akan ada beberapa momen, peristiwa yang kita tidak mampu melakukannya. Kalau kita datang ke toko mau beli kedelai, ada yang GMO, ada yang alamiah. Ya kalau tujuan kita hanya untuk konsumsi pribadi, ya silahkan ambil aja yang alamiah kalau menurut pendapat saya. Walaupun lebih kecil, lebih berkeriput gitu kan, dibandingkan dengan GMO. Tapi kalau kita datang mau cari kemudian nggak ada tuh produk yang alamiah, saya pikir apa salahnya kita menggunakan yang GMO aja gitu. Toh belum ada juga bukti ilmiah yang sangat kuat yang menyebutkan bahwa itu berbahaya untuk manusia. Itu yang saya tahu. Jadi ya dalam hidup ini itu yang saya bilang tadi dari awal bahwa kita berbicara masalah kesehatan kita nggak berbicara ilmu pasti. Ini art ya, lebih cenderung ke seni dan itu sebabnya saya mengatakan tadi lebih baik kita makan dengan cara yang bijaksana, dengan hati gembira dan dengan cara yang bijaksana gitu ya. Makan dengan bijaksana. Mungkin seperti itu yang saya bisa jawab Pak Jarod. Mohon maaf kalau tidak bisa sangat menjawab. Ya, terima kasih Dr. Larry untuk waktunya dari jam 3:30 sampai jam 5 dan dengan Dr. Larry sudah selesai dan untuk masalah DNA saya akan menjawab pertanyaan teman-teman atau menjelaskan kepada teman-teman. Kalau Dr. Larry ada hal yang lain untuk dikerjakan, silakan Dr. Larry kalau mau meninggalkan. Kami sudah berterima kasih menjadi narasumber kami. Kita kasih jempol ke teman-teman terima kasih buat Dr. Larry yang sudah memberikan ilmunya buat kita ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu Pak Jarod, saya izin untuk leave ya karena saya masih ada tugas yang harus dilakukan. Ya akan ke rumah sakit. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat untuk tetap sehat. Dan saya sih sangat menyokong support komunitas ini untuk terus dibina. Karena kalau nggak dengan cara komunitas seperti ini, kayaknya kita nggak akan maju-maju di soal sehat. Ya, jadi harus ada komunitas yang sependapat dan kemudian mau menjalankan ini dengan baik, supaya angka-angka penyakit yang kita bicarakan termasuk kanker bisa ditekan pada laporan-laporan berikutnya. Ya. Terima kasih, tetap semangat sehat. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya akan lanjutkan beberapa hal ya, yang pasti dari sisi keilmuan saya ya. Kan kanker bisa dipicu dengan masuknya benda-benda karsinogenik, polusi udara, pewarna, perasa. Ya dulu kan saya sarjana teknologi pangan, belajar mengenai barang-barang karsinogenik. Ya, pewarna, perasa yang bukan food grade, yang banyak sekali dipakan oleh anak-anak ya. Memberikan rasa yang enaknya bukan main, udah pasti bukan rasa alam, itu semuanya karsinogen. Tapi juga jangan khawatir, kita tinggal di dunia yang memang tercemar, makanan tercemar, premium, pertamax pun bukan oktannya rendah, sehingga asap di mana-mana. Kita tinggal di dunia yang polusi. Tapi sekali lagi ada harapan ya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sistem sekresi, pembuangan racun. Tapi sekresi ini kadang tidak jalan, sehingga tadi Dr. Larry kan katakan, benda-benda karsinogen ini masuk lewat berbagai hal, kan terutama makanan minuman. Nggak masalah sih selama sekresinya jalan gitu kan, lewat BAB, kencing, urin, keringat. Ya. Tapi ketika ada masalah sistem sekresi terganggu, kapan terganggu? Waktu ada ketidakseimbangan hormonal.
Kapan ketidakseimbangan hormonal terjadi? Waktu stres nggak dapat makanan sehat. Stres karena uang, karena COVID, karena masalah hati, karena masalah layangan putus, pernikahan, keluarga. Waduh, memang hidup ini kan nggak pernah lepas dari masalah yang bikin stres, sehingga ya sekresinya nggak jalan. Nah, kita mencoba membantu ya lewat olah nafas, olah hati, nanti masuk lagi olah pikir, sehingga kita punya hati yang tenang, paling nggak sistem sekresi kita baikin. Lewat metode spesifik Wim Hof hipoksia, justru untuk mengatasi orang-orang yang punya masalah hipoksia. Dan metodenya Wim Hof dikaji oleh banyak ilmuwan, oh ternyata justru memicu sel-sel baru darah merah yang bagus banget, yang punya kemampuan menangkap oksigen dengan baik. Ketika darah penuh dengan oksigen, alkalinya naik. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Nah, yang sehubungan dengan pola makan. Kalau yang pola hati, pola pikir, olah nafas, nanti hari demi hari, minggu demi minggu, kita akan belajar terus ya. Tapi yang pasti pengaruh perasaan penting, emosi penting, dan beberapa teman yang sudah berhasil bahkan mengalahkan kanker tanpa kemo, tanpa radiasi, ya saya wawancarai mereka melakukan olah nafas dengan teknik tertentu yang juga teknik itu sudah saya pelajari. Nanti saya akan ajarkan semuanya secara free ya. Bahkan saya makin giat aja nih. Setiap hari ya jam 6 sampai 6.45. Ngomong 5 menit langsung praktek supaya habis itu yang mau kerja bisa kerja gitu. Tapi yang banyak ada penjelasan yang Sabtu, Minggu ya. Nah, sekarang soal DNA-nya. Genomic diet tidak menyembuhkan kanker. Genomic diet tidak menyembuhkan diabetes. Jangan over pengharapan juga. Tapi genomic diet adalah makanan yang tepat sesuai dengan genomik, dengan diet, dengan DNA-nya. Bahkan kalau sedang dalam perawatan medis, misalnya orang diabetes yang sampai amputasi, sampai kan dokter ngasih menu, nah itu harus diselesaikan dulu yang dari pihak dokter. Karena genomic diet ini diberikan walaupun berdasarkan DNA, ya, tapi tidak berdasarkan pengamatan klinis di mana ketemu dokter dan pasien, ya, sehingga kalau ketemu itu kan ada wawancara, ada alergi apa, walaupun ketika nanti mendapat hasil tes DNA, jadi teman-teman nanti daftar, cara daftarnya saya jelasin juga, tapi singkat prosesnya dulu, ketika teman mendaftar, lalu diambil sampel DNA-nya. Dari manapun di Indonesia ini, mau di Papua, maka begitu mendaftar akan dikirim alat kayak untuk swab PCR kayak antigen, tapi tadi yang di video ya, di mulut digosok-gosok, di pipi epitel dalam, lalu dikirim balik. Jadi orang Surabaya, Bandung, Papua nggak perlu datang ke Jakarta. Sampel dari Papua di jalan 2 minggu, 3 minggu, sampelnya nggak akan rusak karena diberikan alat khusus, packing khusus untuk dikirim balik. Nanti dianalisa, selesai, terima emailnya. Nah, waktu terima email, hasil analisa itu langsung dapat kuesioner. Maka diisi datanya, supaya nanti dari data itu akan disusun meal plan yang tepat. Tapi walaupun berdasarkan DNA dan kuesioner, tetap dari pihak perusahaan itu menyarankan, kalau sedang dalam perawatan medis, genomic dietnya jangan dipakai dulu, kecuali itu diberikan dengan adanya ketemu fisik. Ya, on-site. Ya. Nah, kalau yang tidak ketemu on-site dalam paket yang ditawarkan genomic diet, itu jadi pertama mendaftar untuk paket gold. Paket gold itu ada 4 uji. Uji untuk health, lalu ada untuk skin, sport, dan diet sendiri. Nah, ini hampir 200 halaman ya laporan DNA-nya. Termasuk misalnya apakah seseorang ada laktos intoleran, apa seseorang sensitif terhadap lemak, apakah seseorang sensitif terhadap gluten. Itu banyak banget sampai 143 poin. Apakah orang sensitif vitamin D gitu ya? Apakah orang harus menghindari daging merah? Itu ada dalam situ sampai 143 poin. Nah, dari situ nanti setiap poin pun sudah ada sarannya. Jangan makan buah ini, ada. Makanlah buah ini, ada. Jadi setiap poin itu ada sarannya. Bahkan olahraganya pagi atau sore pun ketahuan bagusnya mana gitu ya. Itu hasil tes DNA. Nah, hasil tes DNA ini
nanti ditambah dengan 9, jadi hasil tes DNA-nya sendiri berapa gitu ya. Kalau uji DNA, biaya untuk nanti mendapatkan ke genomic diet itu berawal dari uji yang namanya GOLD, itu 8.200.000. Itu untuk analisa DNA. Nah, ini masih harus ditambah lagi 910.000. Jadi 8.200.000 ditambah 910.000. Apa nih tambahan 910? Ini optional. Dalam arti nggak ngambil itu nggak apa-apa. Kalau hanya 8.200.000 dapat hasil analisa DNA yang 200 halaman tadi, dikirim lewat email, dapat akun kayak akun Facebook, Instagram, semua komunikasi di situ, lalu dapat pembacaan hasil oleh dokter satu demi satu. Jadi satu orang dijelaskan satu kali sama dokternya untuk menjelaskan hasil DNA-nya tadi. Nah, begitu ditambah 910.000, maka dapat lagi konsultasi dokter 2 kali, ya, di awal program dietnya, lalu 2 minggu lagi konsultasi lagi, dan mendapat komunitas genomic diet. Nah, itu tambahan yang 910.000 ini. Ini memang cukup mahal ya, 8.200.000 tambah 910, jadinya kan 9 juta sekian. 8,2 tambah 910.000. Nah, itu adalah biaya untuk genomic diet dengan hasilnya analisa DNA 2 halaman, meal plan, dan konsultasi dokter 2 kali. Meal plan-nya itu berupa panduan. Jadi misalnya makan pagi, makan siang, makan malam. Oke, misalnya makan siangnya sayur 100 gram. Ini contoh aja ya, daging 100 gram gitu ya. Nah, halaman-halaman selanjutnya berdasarkan hasil tes DNA tadi, daging yang boleh itu yang mana gitu, atau protein itu yang mana? Jangan daging merah, tapi ikan tawar, ikan laut. Itu muncul alternatifnya. Jadi berupa kayak panduan, di mana panduan ini berlaku seumur hidup. Tapi bukan makan Senin makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa, tanggal 1 sampai tanggal. Kalau seumur hidup berapa tebal itu? Tapi itu meal plan-nya itu 13 halaman, 12-13 halaman, berupa kerangka umumnya. Pagi, siang, sore, gram-gramnya ini, karena datanya kan ada, berat badan, umur, usia, ya, maka dibuat kerangkanya, sayurnya sekian gram, baru di halaman berikutnya alternatif sayurnya apa, alternatif buahnya apa, yang disarankan apa, itu seperti itu. Nah, nanti dalam komunitas tentu akan lebih detail seperti komunitas cancer, gitu ya. Sesama program bisa saling berbagi. Dan ini program masih baru sebenarnya, ya, sehingga orang-orang yang tes ini ya masih ada yang baru nunggu hasil, gitu ya. Komunitasnya belum aktif seperti diet. Nah, kalau tes yang untuk cancer mahal, ya, tes cancer itu mahal 12,5 juta. Jadi untuk mengetahui apakah saya punya resiko kanker yang 23 tadi, berdasarkan sekian ratus 350 DNA plus minus 350, sebenarnya yang dites itu ribuan ya, diambil yang kuat gitu sampai 350 untuk membawa pada kesimpulan dari 23 area kanker yang sering terjadi, apakah kita punya resiko kanker prostat, kanker payudara, itu 23 area. Ya. Nah, ini antara perlu dan tidak perlu ya. Ada orang yang tanya saya, tak lihat kok orangnya khawatiran. Saya bilang, Bu, nggak usah, Bu. Tapi ayah saya kanker, ibu saya kanker ya. Maka kalau orang tuanya yang sudah kanker malah betul-betul nggak perlu tes kanker kalau menurut saya. Maafkan sponsor di sini. Ya, walaupun mungkin sponsor masih bilang perlu kayak Dr. Larry tadi gitu kan. Kan sekarang kanker payudara masih perlu dong. Jangan-jangan juga ada potensi kanker prostat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah pasti udah pasti kanker, udah pasti punya DNA kanker lah gitu ya. Yang penting justru gimana makan sehatnya menurut saya ya. Tapi kalau misalnya anaknya 2, nah mungkin anaknya malah perlu. Apakah anaknya punya DNA kanker? Kalau enggak kan kasihan dong, dia suka makan daging merah dilarang gitu. Taunya nggak ada potensi kanker gitu ya. Ya yang ada potensi aja yang makan kayak ibunya gitu misalnya kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau yang sudah kanker, menurut saya malah nggak usah lah tes kanker gitu ya, kecuali ya saldonya sultan, duitnya banyak gitu ya. Kenapa kecuali? Ya kalau dari pihak sponsor ada promo, ya promonya gini, Pak Jarod, kalau mereka bisa ngambil kanker yang 12,5 juta, itu gratis genomic diet yang 8,2 juta,
gratis meal plan yang 910.000. Perusahaan itu pinter, sudah menggoda orang. Jadi kalau tes cancer yang 12,5 juta, gratis genomic diet yang 8,2 juta dan 910 tadi. Jadi kalau nggak tes cancer, 8,2 tambah 910, 9 juta sekian. Nah kalau tes cancer, 12,5 juta, gratis yang 8,2 sama yang 910. Jadi bingung deh gitu, emang perusahaannya pinter bikin orang bingung gitu. Ya. Dan ada repotnya juga gitu ya. Saya sempat usul sama perusahaan. Kan ibunya udah cancer, udah nggak butuh cancer, ya kan, butuhnya genomic diet. Anaknya nih 2 yang perlu tes cancer, yang ada DNA baru makan sehat untuk cancer. Yang tidak ya makan sehat umum aja, yang lebih umum, nggak sampai ribet pantangannya banyak. Boleh nggak ngambil paket yang tadi tuh tes DNA gratis genomik? Jadi bayar 12,5 juta, ibunya yang tes genomik, anaknya aja yang dites cancer. Usul saya, menurut saya bagus, menurut saya gitu ya. Tapi perusahaan DNA bilang nggak bisa, kan kalau cancer yang anaknya genomik dan ibunya, kan yang dites 2 DNA. 2 pekerjaan gitu ya. Jadi ternyata bonusnya itu tidak bisa dialihkan gitu ya. Sudah ya, memang begitulah. Jadi ya teman-teman nanti daftarnya harganya udah jelas ya kan. Jadi misalnya ya mahal banget saya nggak mau deh gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting hidup sehat aja udahlah, makan sehat ya, ikutin aja tuh nasihat dari teman-teman penyintas yang udah beberapa tahun nggak kambuh-kambuh, itu kan udah terbukti menurut saya ya. Ribet-ribet dikit ya, pelan-pelan aja deh, nggak usah radikal banget gitu ya, ikuti pelan-pelan. Nah, tadi seperti Dokter Larry katakan bahwa mikirin makan sehat gara-gara stres imunnya turun, drop. Waduh, nanti saya bicara soal stres, kita bagaimana ada olah nafas mengatasi stres. Ya, ada olah nafas mengatasi gejolak hati supaya hatinya tenang. Kalau saya sering gunakan istilah tuh begini. Misalnya mobil Mercy harus isi Pertamax gitu ya. Tapi di pinggir kota Pertamax habis, ya isilah premium dikit. Kalau nggak diisi ya mogok lah. Diisi masih bisa jalan, 5 kilo lagi ada tuh Pertamax. Tapi kalau nggak diisi nggak bisa jalan. Sama juga gitu, kita tahu makan sehat. Tapi kalau saya pergi ke luar kota, pergi ke rumah teman, ada yang makanan nggak sehat. Masa nggak makan? Atau nggak bilang puasa aja deh gitu. Ya, tapi ya nggak siap puasa tiba-tiba puasa kan nggak enak. Kalau saya tak makan juga itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya diet low karbo karena saya diabetes ya. Saya diet low karbo dengan ketat, nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan mie ubi ungu lah, ubi merah lah, enggak, semuanya udah. Sehingga lepas obat, lepas insulin. Tapi kadang-kadang pengen juga ya, bahkan kadang-kadang sengaja bawa nih pergi ke luar negeri, ke Eropa musim dingin, bawa Indomie. Habis 5 hari di Eropa makan steak belenek doh di Eropa itu kan cuma ada saus tomat, saus sambal. Indonesia sambal itu ada sambal bajak, sambal mataka, sambal terasi, sambelnya aja Indonesia ini dulu jumlahnya ratusan. Namanya soto aja jenisnya macam-macam. Kita ke Eropa 5 hari udah belenek, ya kan? Jadi daripada belenek makan makanan Eropa gitu ya. Walaupun diabetes nih, dari koper keluarin Indomie, dingin-dingin makan Indomie, aduh nikmat banget, bahagia banget. Kayaknya sekali-sekali makan begitu gula gak naik lah. Jadi happy life, happy diet, tapi bukan nabrak-nabrak, bukan makan ngawur gitu ya. Kita makan sehat secara umum. Mudah-mudahan lewat komunitas yang kita bangun ya, kita kombinasi ya. Makan sehat kok tapi hati stres nggak sembuh juga. Maka kita nanti ada olah nafas, itu hanya satu bagian dari pola hidup sehat ya yang saya akan ajarkan, yaitu olah nafas. Tapi sambil olah nafas nanti ada olah hati, olah pikir, olah rasa dan seterusnya ya. Nah, soal makan tentu saya nggak bisa mengajarkan kepada teman-teman yang cancer. Walaupun saya sarjana teknologi pangan, tapi menurut saya lebih menghargai ilmu teman-teman yang tidak sekolah gizi, tidak sekolah nutrisi, tidak sekolah teknologi pangan kayak saya, tapi penyintas cancer. Karena bagi saya ya, pengalaman itu mahal banget. Ya, pengalaman itu mahal banget, apalagi pengalaman teman-teman yang sudah teruji. Jadi teman-teman di WA Group ya, perhatikan baik-baik, bicara pelajaran soal menu dari teman yang lain ya, karena saya tidak akan mengajarkan soal menu,
karena saya menganggap kalau khusus kanker ya itu di luar bidang saya. Tapi kalau hanya umum misalnya probiotik, antioksidan, ya naikin sistem imun, makan untuk imun, antioksidan itu adanya di mana saja gitu ya. Di wortel ada apa, di tomat ada apa, kenapa kita harus makan semua warna, itu itu kan umum gitu ya. Saya bisa mengajar karena belajar, tapi untuk cancer itu kan spesifik. Ya, untuk diet saya berani ngajar karena saya juga membedah diet ya. Jadi saya pikir cukup ya pelajarannya. Nah, nanti soal daftarnya sama siapa? Terakhir kan harganya udah jelas. Nanti di WA group aja saya tulis karena saya terus terang belum ngecek ya di WA group cancer itu apakah ada selain saya dan Ibu Niluh. Yang pasti saya dan Ibu Niluh, Bunda Niluh ya itu bisa daftar di saya atau Ibu Bunda Niluh ya. Tapi kalau nanti saya lihat ada teman-teman lain yang juga bisa, karena memang ada beberapa orang yang bisa menerima pendaftaran, yaitu mereka yang sudah ikut program, itu bisa ikut menerima pendaftaran. Jadi nanti saya akan cek, ya mohon maaf untuk informasi yang berhubungan dengan iklan di grup, tapi ini kan juga teman ada yang membutuhkan, ya. Wah kayaknya nggak apa-apa lah. Ya, untuk kesehatan 8,2 juta sekali seumur hidup itu ya oke boleh, nanti saya post di grup aja lewat siapa-siapa yang ada di grup. Terus terang saya belum ngecek ya. Yang setahu saya Bunda Niluh ada di grup 1-2 dan saya juga bisa gitu ya, lewat saya juga bisa. Nanti kita tuntun cara pendaftarannya online. Dan agak ribet sedikit seperti orang buka akun Instagram, Facebook gitu. Ini Bapak Ibu teman punya akun sendiri. Sehingga melacak sampelnya sampai di mana, apa udah selesai, itu bisa lewat akun yang dimiliki. Dan dalam akun nanti akan dapat gratis e-book, buku kesehatan. Kalau beli e-book itu 1,2 juta. Tapi nanti ngambil paket, terus terang saya nggak tahu kalau cancer ya, tapi kalau genomic diet itu dapat 5 buku gratis gitu ya. Bukunya ilmiah banget, satu buku 200 halaman, baca setahun juga nggak habis. Nah itu bukunya ada dalam akun. Jadi daftar itu kayak bikin akun, ya, bikin digital office. Bahkan bukan akun, itu kayak kantor. Jadi nanti semuanya akan ada di situ, sehingga butuh proses pendaftaran online, masuk dalam platform seperti teman-teman buka akun Facebook. Ya, ada acaranya, nanti akan diajarkan secara detail oleh teman-teman ataupun saya yang bisa menangani hal ini. Ya. Oke, itu grup kan. Setelah kita ada yang mau masuk grup. Oke, kalau gitu saya tulis aja ya. Saya nggak tahu nanti apakah namanya apa untuk baca chatnya. Pak, saya belum ada di WA grup cancer. Oke, saya tulis WA grup saya. Nanti teman-teman WA ke saya aja ya, sehingga masih grup 2 masih bisa masuk beberapa orang ya. Kalau grup diabetes udah penuh dan saya kekurangan 0812 991 9283. Oke, ini nomor WA saya. Teman-teman bisa WA saya, mau bilang aja mau masuk WA grup cancer gitu ya. Karena saya ada banyak WA grup. Ada WA grup cancer, diabetes, pola hidup sehat, ada WA grup keluarga bahagia, ada ekoenzim. Berapa ratus itu ada WA grup. Jadi bilang mau WA grup cancer, nanti saya masukkan yang 2. Yang WA grup diabetes belum dibuat yang kedua. Ini sekaligus menurut saya kabar gembira ya buat teman cancer ya. Kan saya kasih pengumuman. Ada nggak penyintas cancer yang sudah nggak kambuh dalam waktu 4-5 tahun? Ada kali 10 orang. Lalu bikinlah 2 WA grup sehingga di WA grup ada penyintasnya gitu ya. Penyintas amati sembuh dan 5 tahun nggak kambuh. Lalu saya bikin iklan lagi kan. Ada nggak penyintas diabetes banyak menghubungi? Ibu udah lepas obat insulin berapa tahun? Oh enggak sih, saya penyintas, maksudnya saya penderita gitu ya. Paling baru dapat 3 orang itu 4 orang. Artinya sebenarnya gini, lepas obat atau sehat sembuh dari diabetes itu jauh lebih susah loh. Cancer lebih gampang loh. Buktinya banyak yang sembuh, bahkan cukup banyak beberapa ya, nggak banyak ya. Emang banyak itu kan relatif ya, yang tanpa kemo, tanpa radiasi. Tapi kalau dokter bilang kemo, dokter bilang radiasi, ya kemo, radiasi. Setelah itu jangan sampai kambuh-kambuh lagi, ikut pola hidup sehat. Ya, selamat sore. Terima kasih. Kita akhiri acara kita. Hal-hal selanjutnya nanti ada menjadi teman-teman sendiri bisa diskusi di WA Group Cancer. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Nanti hari Rabu saya akan panggil dokter
bukan dokter medis, dia pengajar dalam hal imun, yaitu Bapak Wawaruntu, dan juga, nah ini kan masih ada pro dan kontra ya soal boleh apa tidaknya susu kedelai. Tapi kalau yang bukan kanker payudara tadi kan dibolehkan, maka akan ada demo mengenai pembuatan susu almond dan susu kedelai pada hari Rabu malam. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya.